Islam mau menjawab lagi nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan 1 menit. Kemudian setelah itu Edi sudah berhenti. Kemudian nanti kita ke kedua. Gimana Pak Penunggang Kuda? Kalau menurut saya kita sebelum ke berikutnya kita iklan dulu lah Pak Pras sebelum. Oh ya boleh. Kalau iklan boleh. Silakan Pak Pras. Kamu yang iklan, aku gini Pak Moderator, dua-duanya itu kan udah dijelaskan Ustadz Najah. Ternyata Edis enggak pernah percaya. Enggak apa-apa, lanjut aja gitu pertanyaan yang lain. Bukan. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Kita pindah ke yang lain. Biarkan itu yang menilai. Iya betul. Iya. Channel apa ini yang di Kristen ini? Silakan disebutkan. Channel Kristen yang menyiarkan ya, dari FIC Official Channel, dari Martir Channel, Kanuru Channel, Teologi Kontekstual, Urban Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Pavel 88, Kaf Channel, plus Domba Kecil Channel, Sang Apologet, Edis TV, Pemurtad Islam Channel. Mantap sekali, banyak juga dari channel-channel kita. Ya, alhamdulillah. Dari Menara Siar Muslim juga ya, seperti biasa disiarkan secara live di YouTube oleh Penegak Islam, Kata Pengantar Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Ustadz Akal Sehat Channel, Triun Slayer Comment Center, Ripa Mau TV, Laskar Jihad Islam, Naja Media, dan masih banyak lagi ya yang akan re-upload di keesokan harinya. Silakan. Silakan. Penanya kedua. Pak Tom. Silakan, Pak Tom. Oke, Pak Tom sebentar. Mana Pak Tom? Kita bukakan mute-nya. Pak Tom silakan mengajukan pertanyaan. Kita biarkan waktu seluas-luasnya, entah itu pertanyaan atau pernyataan. Kita dengarkan semua setelah Pak Tom selesai. Dr. Drake ya? Yang mana nih? Biar resen, biar kita bukakan. Resen silakan Pak Tom. Pak Tom Resen. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya Pak Tom. Dr. Drake nih, udah Pak, ini Dr. Drake. Silakan mau berikan pernyataan atau pertanyaan, kita dengarkan, tolong jangan ada yang memotong ya, siapapun. Kita dengarkan dulu sampai selesai. Silakan. Baru kita tanggapi. Saya mau tanya apakah Allah itu Maha Tahu? Oke, kalau cuma itu pertanyaannya, saya mewakili aja ya biar tidak panjang waktu. Iya, Maha Tahu, silakan. Bisa tolong bukain saya Bukhari 2788. Sahih Bukhari, siapa yang punya ininya? Silakan Bang Kores. Dari Islam. Tolong dibantu Bang Kores. Dari pihak Muslim. Oh, sudah ada di layar itu nah. Enggak apa-apa, dari mana aja bukakan. Iya, boleh. Hadasa. Terus ke atas. Oke, langsung pada intinya aja ya. Saya rasa yang mau dibacakan di sini saya bacakan ya, Pak Tom ya. Nabi SAW bersabda, Allah heran terhadap satu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu ketika di dunia sebagai musuh dan kafir, lalu menjadi tawanan dan dibelenggu lalu masuk Islam. Pertanyaannya Bang Tom atas hadis ini. Bang Dokter. Silakan dibukakan mute-nya Pak Dokter, Pak Pras. Partisipan mana tadi? Siapa tahu termute, kita bukakan. Ya, itu kenapa Allah heran kalau begitu? Iya, ada kata heran di situ, artinya seolah-olah tidak tahu ya kenapa itu terjadi. Oke, dari narasumber Muslim. Ini ada hadisnya di layar. Tolong dibantu dijelaskan kenapa ada kata heran di situ. Itu kata heran di situ menunjukkan seolah-olah Allah tidak tahu. Silakan Bang Alif. Itu sebenarnya heran itu terjemah sebenarnya kagum. Allah bangga kagum terhadap, itu kan kalimatnya ajibah ya kalau nggak salah, kalau di aslinya. Itu maksudnya kagum. Itu bisa dikomparasi dengan hadis-hadis yang lain. Oh iya, ada di bawah hadis itu jelas. Dalam keadaan terbelenggu. Keterangannya ketika di dunia sebagai musuh yang kafir lalu menjadi tawanan dan dibelenggu lalu masuk Islam. Allah bangga dengan mereka. Itu aja. Itu
Ya. Bangga. Silakan Ya. Pak Dokter. Dokter Drake mau ada tanya lagi? Ya, sama saya mau tanya ini dong. Surat At-Taubah 16 ayat 16. At-Taubah ayat 16. Silakan Bang Alif. Bang Alif tolong dibantu share screen-nya At-Taubah ayat 16. Yang Kristen siap ya, domba. Tentang jihad juga kayaknya. Iya. Ya, silakan Bang Alif. Bang Alif aja yang share screen kayaknya. Ini siapa yang share screen ini? Ditimpa Dr. aja langsung, Spesialis. ditimpa aja. Ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan terjemahnya, padahal Allah belum mengetahui ya. Ingat bahwa dimaknai di situ adalah belum nyata perbuatanmu di hadapan Allah ketika kamu berjihad atau belum. Ya. Itu kan terjemahnya kan di sini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja gitu. Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah. Artinya di situ kan belum nampak perbuatanmu di hadapan Allah, bukan Allah tidak mengetahuinya gitu. Ini tentang bagaimana berjihad, jihad dulu, jangan langsung dinilai gitu loh poinnya. Jadi Di situ belum nampak perbuatanmu di hadapan Allah gitu. Bukan masalah Allah tidak mengetahuinya, tapi perbuatanmu itu yang belum nampak, belum bekerja. Kamu di sini kan am hasibtum itu pasti jawabannya sana ada. Ada beberapa ayat yang demikian. Dan alhamdulillah kami tidak salah memahami dalam ayat ini gitu. Justru kalau Allah tidak mengetahui malah bahaya kami dalam akidah. loh, ibarat ngomong kalau orang mau melakukan atau tidak melakukan, mestinya Allah itu udah tahu dia bakal melakukan atau tidak melakukan. Sedikit tambahan boleh? Makanya kan kalimat saya bilang penjelasannya itu belum nampak di hadapan Allah perbuatanmu itu loh dalam berjihad itu. Loh, Sedikit Allah boleh ya. Silakan. ya kan? Gini, saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Bang Alif. Anda ngeyel, kami jelaskan ketika di situ ada kata belum. Mari kita lihat teks aslinya. Nah, semuanya bisa lihat ya, di teks asli itu tidak ada kata qabla atau la ya'lamillah. Tapi katanya walamma ya'lamillah. Bukan walamma qabla ya'lamillah atau walamma la ya'lamillah. Enggak ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Alif seperti itulah adanya. Karena di teks aslinya pun tidak ada kata qabla, belum, atau la, tidak. Jadi itu tambahan dari saya. Jangan ngeyel, Anda dijelaskan gitu. Baca teks asli Al-Quran itu, bukan terjemahan gitu Pak. Oke, berarti terjemahan ini salah ya. Terima kasih. Wah, Pak Yusuf lebih pintar dari penerjemah ya. Saya terima kasih. Ada Silakan Pak Dokter. berarti. Ya, selanjutnya cukup ya Pak Drake. Pak Drake, Pak Tom, Mau menambah kayaknya cukup, nggak perlu disanggah, nggak apa-apa. Pak Domba, siapa penanya berikutnya? Atau Pak Domba, mana? Nah, saya sudah makan mic-nya Pak Domba kecil, silakan Pak Domba kecil. Ya, Pak Domba kecil silakan. Teman-teman dulu aja. Aku ada dulu. Ya. Oh ya Pak Dokter. Dokter spesialis. Oke, dokter spesialis dibuka mic-nya silakan. Dokter spesialis. Coba dirilis aja nama-namanya di chat Pak. Ini Pak Pak Pras, nanti saya panggilkan kalau belum ada di. Oh iya. Pak Dokter spesialis. Oke, jadi Oke, silakan. Thank you. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan Pak Tom ya, tapi jawabannya belum nyata. Jadi kalau belum nyata, artinya begini. Artinya kalau belum nyata berarti Allah itu belum tahu, begitu maksudnya. Kalau sesuatu yang belum nyata, katanya Pak siapa tadi ya? Pak Yusuf apa siapa ya tadi? Berarti Allah belum tahu. Apa bedanya dengan saya? Saya kalau belum nyata juga belum tahu. Nah kalau memang katanya Maha tahu, kenapa harus nunggu nyata baru bisa tahu? Apa pertanyaannya? Artinya begini loh. Apa bedanya dengan saya kalau belum nyata juga belum tahu? Harusnya kalau Maha tahu meskipun belum nyata udah tahu kan begitu. Yang bilang belum nyata belum tahu itu siapa? Loh, tadi katanya belum nyata.
Coba yang mengatakan tadi, yang bilang belum nyata, belum tahu itu siapa? Nah, coba ada nggak tadi yang mengatakan begitu? Coba belum nyata, belum tahu ada nggak? Begitu, nggak ada yang bilang begitu. Nah, jadi gimana? Coba terjemahannya gimana? Yang dikatakan di situ tadi bahwa itu belumlah terjadi, bukan belum tahu. Silakan diulangi Bang Ali. Tunggu dengar. Nah, justru itu Pak. Dengar dulu, kalau Pak belum dengar. Adakah yang bilang belum nyata, belum tahu? Ada nggak? Oke, belum terjadi ya. Oke, belum terjadi ya. Kamu katakan belum terjadi ya. Pak dokter, saya bertanya kepada Anda ya. Anda ini suka sekali menambah-nambahi perkataan. Tadi ada nggak yang ngomong kalau belum nyata Allah tidak tahu? Ada nggak? Tadi katanya belum nyata. Ada nggak yang ngomong begitu? Pak dokter yang ngomong begitu, jangan. Pak dokter, sekali lagi saya ingatkan, titik komanya kata-kata Anda saya simak di sini. Jadi usah terus mengarang terus kebiasaan, terus menambah-nambahi ucapan orang, Pak dokter ini. Ya, kamu belum terjadi kan tadi katanya kan? Oke, kalau belum terjadi, adakah yang mengatakan kalau belum terjadi dia tidak tahu? Ada nggak? Lah terus gimana? Coba Allah itu tahu nggak sih sebetulnya itu? Saya dulu ke dokter. Ada nggak yang mengatakan begitu tadi? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada. Boleh. Sorry, aku stop dulu, Pak Dokter. Sebaiknya jangan diulangi. Saya mau tanya kepada dokter dulu. Sebaiknya gini kan, tadi kan katanya. Pak dokter, saya bertanya kepada Anda. Adakah tadi yang mengatakan jika itu belum nyata Allah tidak tahu? Ada nggak? Lah tadi kan saya bacakan ya. Ada. Saya bacakan makanya saya bacakan. Siapa yang ngomong tadi seperti itu? Siapa tadi yang ngomong tadi? Siapa tadi yang ngomong belum nyata tadi? Coba mungkin luruskan dulu gini. Kalau menurut saya dari mulai. Pak Dokter ini sedang betul menambah ucapan orang. Ya, bukan. Sebaiknya dari awal. Oke, ini ya. Kita baca ya. Oke, kita baca. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum tahu. Orang-orang yang berjihad di antara kamu, ya kan? Itulah ketika Pak Dokter tidak bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi gini, ya, Pak Dokter. Silakan. Maksudnya kalau kita bahasa Indonesia kan itu begini loh. Kamu kira saya tidak tahu kamu melakukan itu? Gitu loh maksudnya. Kamu kira saya tidak tahu? Atau kamu kira saya tidak mengerti? Masa bahasa Indonesia seperti ini belum paham, Pak Dokter? Dan itu beberapa kali loh di Al-Quran. Sebentar. Apakah kamu kira kami tidak tahu? Seperti itu tuh ada di dalam Al-Quran. Sudah belum? Enggak. Nah, justru Bapak yang tidak jeli. Yang dikira itu bukan yang tahu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Yang dia kira itu adalah kamu akan dibiarkan. Padahal, ya kan? Tunggu dulu. Kita ulangi tadi. Ini betul-betul Pak Dokter tidak mengenal bahasa Indonesia yang bagus. Tolong ulangi dari pertama dulu, Bang Alif atau Bang Yusuf. Coba. Kita garis bawahi padahal ya. Silakan. Jangan Anda menggaris bawahi, mau dijelaskan atau Anda mau menggaris bawahi? Aku mau menggaris bawahi kok. Di sini kan screenku ini. Ya. Oke. Sekarang Pak Dokter diam dulu, Pak Dokter. Kasih Pak Dokter, mereka jawab dulu. Mau coba framing. Saya sudah tahu Anda itu mau coba framing nggak berhasil di sini, Pak Dokter. Kalau saya ada, Pak Dokter. Enggak berhasil kok kamu sangkal. Kalau nggak berhasil biarin aja dong. Makanya nggak akan berhasil. Artinya berhasil itu. Nggak berhasil, Pak Dokter. Nggak berhasil kok kamu biarin kok. Kamu nggak biarin. Oke, Pak Dokter, kasih kesempatan jawab. Kasih kesempatan jawab pelan-pelan. Satu-satu, jangan berantem. Ayo pelan-pelan. Pak Dokter jangan selalu berbohong lah. Teruskan dulu, Bang Alif, dijelaskan. Sabar, Pak Dokter. Ya, udah yuk jawab. Oke, baik, makasih ya. Iya, tadi kan saya bilang jelaskan dulu. Kalau enggak itu sebenarnya kalau Pak Dokter lihat tafsir di Kemendag juga sudah bantu terjawab dan paham sebenarnya ya. Nah, itu kan saya bilang tadi kalimat aslinya itu belum nampak di hadapan Allah gitu. Maksudnya gini, kalimat aslinya itu layak lama memberi walamma ya'lamillah gitu kan. Nah, di situ artinya bisa disesuaikan dengan keadaan orang. Contoh di ayat lain ya. Di ayat lain saya bilang tadi kalimat yang bilang belum nyata itu di ayat lain ada. Contoh gini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah juga gitu. Nah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu? Nah, artinya gitu loh. Buktikan dulu perbuatanmu gitu. Bukan Allah tidak tahu, tapi kamu kerjakan dulu sehingga nyata di hadapan Allah perbuatanmu. Begitu yang saya pahami. Ya. Oke.
Bukan Pak Allah Dokter, tidak tahu, ingat. Udah ya, jelas. ada yang pihak muslim mau ada yang tambah dulu? Iya, saya tambah sedikit Saya ya. rasa cukup. Silakan Ustadz Wafi. Nah, contohnya dalam surah At-Taubah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu? Maksudnya seperti perkataan, apakah kamu mengira bahwa Allah belum tahu? Nah, itu contohnya lagi di surat 23 ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu hanya main-main dan kamu tidak dikembalikan kepada kami gitu? Afahasibatum annama khalaqnakum abatsan wa antum ilaina la turja'un. Kemudian surat Ali Imran ayat surat nomor 3 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad? Maksudnya Allah ini mempertegas bahwa jangan mengira kita akan selamat. Jangan mengira kita akan masuk neraka atau masuk surga. Karena kita belum melakukan amal yang nyata. Kita ini arahnya, amal dan tidaknya itu. Kalau Allah, maka pakai ayat, innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang dirahasiakan dari kalian dan apa yang nyata. Begitu. Sudah. Itu kan ada tuh. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu, Pak. Wallahu khabirum bima ta'malun. Udah dijelaskan bawahnya sebenarnya. Silakan. Silakan Pak Dokter. Dibukakan mic-nya Pak Dokter. Oke, jadi begini ya. Kalau memang benar ini terjemahannya adalah Allah belum mengetahui, dan kemudian tadi disamakan dengan kalimat begini, apakah kamu kira Allah belum mengetahui? Nah, ini salah. Karena apa? Yang dikira, coba kita baca teman-teman, kita baca pelan-pelan ya teman-teman. Yang dikira itu apa coba? Kita baca pelan-pelan. Apakah kamu mengira? Nah, yang dikira apa? Bahwa kamu akan dibiarkan. Aduh, penunggang kuda, tolong dong. Pak Awi, tolong Pak Awi, ini waktu saya ya. Apakah kamu mengira? Aduh, jangan dipotong-potong dong. Ini kamu itu mencerminkan ajaran kamu atau gimana? Silakan dibaca, jangan suka bohong-bohong di sini. Silakan dibaca. Aku kan tanya. Silakan dibaca, enggak usah suka bohong. Apa-apa. Ini kenapa sih Awi? Kenapa sih kamu itu? Silakan dibaca aja, tidak usah lagi. Iya, udah Pak itu diam dulu, baca aja. Diam dulu. Apakah kamu mengira? Apa sih yang dikira? Bahwa kamu akan dibiarkan? Bukan ini berbeda ya dengan apakah kamu mengira Allah tidak tahu? Ini beda. Karena apa? Karena ada padahal ya kan? Allah belum mengetahui. Ya. Jadi terjemahannya sebetulnya apa ini? Mengetahui ini. Atau padahal Allah belum nyata. Nah, ini kan malah aneh lagi kalau begitu. Coba ini terjemahannya apa sih yang benar sebetulnya? Apakah Allah belum mengetahui? Atau apakah Allah belum nyata? Atau apa sebetulnya? Terjemahannya ini apa sebetulnya? Kalau memang ini benar Allah belum mengetahui, jangan disamakan dengan kalimat gini, apakah kamu mengira Allah tidak tahu? Nah, itu kan beda, karena yang dikira ini kan lain. Apakah kamu mengira, ya kan, bahwa kamu akan dibiarkan? Nah, jadi yang dikira itu adalah kamu akan dibiarkan. Padahal, ini padahal ya. Padahal itu faktanya ya, artinya ya. Padahal Allah belum mengetahui. Ini jelas sekali kok. Jangan ngomong bahasa Indonesia yang ini sangat jelas. Oke, jangan sangat jelas kalau sebentar, belum selesai. Teman-teman viewer di jangan channel coba ini dipikirkan ya. Coba Pak Dokter, Anda kasih 30 detik lagi ke Pak Dokter. Tunggu dulu, jangan menyimpulkan dulu. Enggak, aku mau memperjelas pertanyaannya. Coba teman-teman Islam, coba ya diperhatikan ya. Padahal Allah belum mengetahui. Coba ini apakah sama dengan apakah kamu mengira Allah tidak tahu? Ini berbeda karena yang dikira adalah kamu akan dibiarkan. Padahal faktanya Allah belum mengetahui. Sudah jelas. Coba jelas sekali, terang benderang ini jelas clear. Coba dikebawahkan screen-nya ya. Oke, sekarang yang Islam menjawab ya, yang Muslim menjawab. Kepada narasumber Muslim. Oke, Pak. Udah bisa kami jawab? Dijawab lah. Nah, begini, coba saya tanggapin dulu jawabannya Pak Yusuf tadi ya. Coba teruskan ke bawah itu. Terus saya bicara Pak Dokter. Saya screen-nya coba di bawah. Silakan dijawab.
Oke. Pak, di sini kan Anda bertanya, bukan menanggapi gitu. Oh iya bertanya, dari tadi bertanya saya. Ya sudah, yang Anda tanyakan akan kami jawab gitu. Silakan Ustaz Taufik. Silakan Bang Iso. Coba ke bawahkan ini, screen-nya ini. Ke atas. Tafsir dari Kemenak ini. Tafsir ringkas Kemenak. Itu, tafsir ya. Nah, ini kan ada contoh lagi ini ya. Ini ada contoh lagi ini. Apakah kamu wahai kaum mukminin mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja hanya gara-gara kamu mengaku sebagai orang mukmin? Ini banyak contohnya ini. Ini kan ada ini contohnya ini. Nah, itu. Jadi jenengan kalau belum paham bahasa Arab itu harus tahu bagaimana cara menerjemahkan. Nggak usah Padahal terjemahan, itu Ustaz, kalau bahasa kita Indonesia ambil sinonim lah ya. Kita ambil terjemahan yang lain lah. Apakah kamu mengira bahwa kalian akan ditinggalkan oleh Allah sedangkan pakai kata sedangkan. Ayo saya screen bisa di terjemahan yang lain ini. Jadi kalau jenengan tidak paham dengan kata padahal, saya pakai terjemahan yang lain dah. Silakan di share screen. Oke, saya share screen ya. Soalnya ayat seperti itu banyak di Al-Quran. Contoh ini. Apakah kalian mengira bahwa kalian dibiarkan begitu saja sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kalian dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dan Allah Maha mengetahui. Nah, ini dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau nanti dari atas dimaknai Allah tidak tahu kan bertentangan sama ini nanti. Ini Allah Maha mengetahui, di atas kok udah mengetahui ini. Nah, kan bertentangan. Makanya memahami Indonesia itu harus harus belajar lah intinya gitulah kasarannya gitu. Aku mau jawab boleh? Oke. Belajar bahasa Indonesia dulu lah Pak Dokter, belajar bahasa Indonesia. Iya, jadi gini ya, dalam Islam itu nggak ada Tuhan tidak maha tahu gitu. Apa yang tertulis itu yang kami imani. Kalau misalnya tertulis Allah maha mengetahui sudah. Kan begitu. Sama seperti kita melihat biblos. Kalau misalnya biblos tertulis begitu ya, itulah yang kita akan percayai. Contohnya begini. Ini jangan ngambek ya. Misalnya contoh kita lihat di sini ya. Ini kita bicara soal Tuhan Maha tidak tahu. Tuhan Maha tidak tahu. Belum nanti ada Tuhan Maha menyingkir, Tuhan Maha mengeluh. Cuma kita bahas yang Tuhan tidak Maha tahu. Pertama di sini. Di contoh di mana nih? Di Keluaran 12 nomor sebenarnya 13. ini besok aja. Ini kamu tanya ke ya, ini komparasi, ini kan menjawab. Enggak, komparasinya beda karena kita kan nggak bisa kesempatan dan darah itu menjawab. ditanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal gitu. Ini untuk membedakan rumah mana orang Mesir sama rumah orang Israel gitu. Jadi pakai darah. Tuhan nggak tahu mana orang Israel, mana umatnya tuh rumahnya kayak gimana nggak tahu Tuhan itu. Nah ini baru tidak maha tahu. Baru satu. Nanti ada lagi. Misalnya di sini bukan karena memang Tuhan perlu melihat darah. Nah ini ya itu sebagai kan tanda keimanan. Sesuatu yang memerlukan sesuatu itu tidak sempurna, tidak maha tahu. Enggak dong. Besok aja Pak Kores. Besok Pak Kores. Besok kita jawab Pak Kores. Kejadian 18:21. Baiklah kita jawab kalau yang cuma seperti itu aja. Benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah. Besok kita jawab. Ya besok kita jawab. Besok kita jawab. Nah kayak begitu loh. Ini baru jadi gini, besok bertanya kita kepada kita jawab. Bukan. Besok kita jawab. Ini pertanyaan yang ke Islam. Amos 7 nomor 3 lihat ini apa coba. Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Ya itu besok gampang itu. Gampang itu jawabannya. Ini komparasi tidak. Oke, mohon maaf saya minta semuanya karena ini tolong Pak Pras, tolong ketika saya berbicara jangan dipotong Pak Pras ya. Tolong selesaikan saya bicara. Tolonglah. Pada siapapun tolong kalau saya bicara tolong jangan dipotong karena tidak akan lanjut ke berikutnya kalau saya dipotong terus. Oke, saya tadi itu sudah jawab dari pihak Muslim. Silakan ke pihak Kristen. Apakah masih mau ada tanggapan? Silakan Pak Pras atau melanjut ke penanya berikut. Bang Awi. Gini, Bang Awi. Pak. Ya. Bang Awi.
Pak Dokter. Ya gimana? Sekali lagi sedikit aja terakhir. Gini, langsung ke kesimpulan aja. Menurut Pak Dokter gimana? Nanti menurut yang Islam gimana? Jadi nggak usah tanya jawab lagi. Oke. Langsung kesimpulan kamu dan kesimpulan dari pihak Islam. Pak Pras. Siap. Maaf ya, saya moderator di sini Pak Pras ya, bukan Anda yang menentukan ya. Kalau di tempat kalian besok saya seperti Anda itu maukah? Ya, tolong Pak Pras ya. Kalau saya di tempat Anda besok saya seperti itu, apa kalian tidak kepanasan? Enggak dong, saya kan justru untuk kebaikan kamu. Tunggu besok ya. Saya framing kalian habis-habisan ya. Tunggu besok. Bang Awi tadi ya. Aku nggak framing, aku jawab. Ya. Tunggu aja besok. Tadi. Saya akan. Oke, silakan Pak. Tunggu aja Pak Pras. Kalau Anda terus bicara, Anda kan di sini bukan moderator. Anda terus dari tadi nih. Tunggu saya besok di tempat Anda ya. Seperti itu. Apa tidak kepanasan kalian kalau saya ngomong di sana satu kata aja kalian kepanasan kok? Tunggu aja besok. Tadi nggak boleh pakai komparasi ya. Tadi nggak boleh kok. Non Muslim tadi tidak boleh mengatakan komparasi tidak boleh. Berarti besok non Muslim jangan sampai mengkomparasikan kepada dalil-dalil Islam loh. Ya benar kayak gitu. Ya, tadi kan komparasi tidak boleh. Kita jangan komparasi. Bukan komparasi nggak boleh. Kita nggak bisa ada kejawaban terhadap hal itu. Karena yang tidak boleh komparasi, pokoknya besok jangan ada komparasi. Komitmen dong Pak Dokter. Oke, gini kita komitmen hari ini kita bahas Quran. Nah, kita bahas besok Quran aja. Oke, saya tanggapi teman-teman sebentar aja biar ganti ke yang lain gitu loh. Biar kita ganti. Besok tidak boleh ke Bible ya. Biar tidak kita boleh tertib lagi ya. Biar kita tertib lagi dulu. Berarti besok nggak boleh ke Al-Quran, nggak boleh ke hadis ya. Al-Quran. Nggak boleh ke sana mereka juga besok. Nggak apa-apa. Silakan. Saya tanggapin dulu ya, biar ganti ke yang lain ya. Tadi Pak Naja. Oke, kita dengarkan apa yang mau disampaikan Pak Dokter. Pak Naja justru membawa ke Kemenak, ya kan. Dan kalau dilihat di Kemenak malah jelas di tafsir itu. Padahal Allah belum mengetahui. Nah, tapi di bawahnya dikatakan mengetahui. Berarti artinya kan di atasnya belum mengetahui, kemudian setelah itu mengetahui. Apa bedanya dengan saya? Saya juga bisa loh. Sebelumnya belum mengetahui. Setelah itu mengetahui. Nah, itu kan begitu. Justru kalau dibawa ke tafsir ringkas Kemenak, kita akan lihat di situ. Padahal Allah belum mengetahui. Itu ada di layar ya, teman-teman Muslim bisa dicek sendiri. Layar seperti apa. Udah itu aja, dan silakan viewer yang membaca sendiri dan berpikir sendiri dengan cerdas ya, silakan ya. Oke, tidak usah narasumber yang menjawab itu, cukup saja jawab itu Pak Dokter. Belajar bahasa Indonesia yang bagus, baca sepenuhnya ke bawah, tidak usah dipotong-potong itu. Justru kalau dibaca ke bawah malah akan menunjukkan bahwa sebelumnya tidak tahu, kemudian akhirnya tahu. Apa bedanya dengan saya? Cobalah jujur dalam berdiskusi itu. Cobalah jujur. Oke. Jujur ini memang. Nggak usah dijawab narasumber ini, kita tuntut Pak Dokter aja yang jujur dalam berdiskusi. Ini jujur ini tafsir Kemenak loh. Jujur selalu tidak mau jujur berdiskusi. Loh, dia itu. Ya lanjut teman-teman ya, ini sudah jelas ya. Lanjut. Sudah clear seperti ini memang. Ada yang jawab. Silakan aja. Oke. Sedikit tambahan. Nah, baru lanjut ya. Jadi di surah itu mereka berpikir orang yang tidak berjihad itu tidak mengetahui gitu. Ya. Nah, jadi dikiranya oleh pemikiran mereka orang yang tidak berjihad Allah tidak mengetahui, padahal Allah Maha Teliti. Makanya Allah di bawahnya kan Maha Teliti, Maha Mengetahui gitu. Jadi pemikiran manusianya aja dia pikir Allah nggak mengetahui gitu maksudnya. Silakan lanjut. Oke, lanjut ke penanya. Aku nambah lagi dong sedikit dong. Ini moderator siapa sih ini? Pak Praska atau saya moderator nih? Loh, aku nggak ngerti. Ya udah kamu. Makanya diam dulu. Bang Awi, nanti saya sedikit waktu ya Bang Awi. Iya Bang. Iya, silakan nambah ya. Tolong kepada Muslim dan semuanya, kalau moderator tidak mempersilakan tolong tertib lah ya. Kita jadi tidak enak tidak tertib karena saling sangka menyangka terus dari tadi. Ya, boleh nambahin nggak? Tidak usah lagi tambahin panjang, apalagi mau ditambahin ini. Ada ini biasa. Kores tuh kalau nambahin pasti. Oke lah kalau gitu, dalam. tolong jangan dikomparasi ke sebelah aja karena enggak akan dikomparasi. Nah, ya jadi dalam Islam itu yang namanya iman itu nggak cuma nyap-nyap, nggak cuma bicara. Aku percaya. Nah, nggak begitu. Harus dibarengi dengan perbuatan gitu kan. Nah, kalau misalnya perbuatan sudah dilakukan menunjukkan keimanan, nah itu baru diakui oleh Allah gitu.
Itulah kami ibadah selalu ada gerakannya gitu kan, nggak cuma mulut berbicara saja. Nah, itu intinya tuh di situ. Itu Islam. Berbukti. Oke, terima kasih Bang Kores karena tadi tanggapannya Pak Dokter ini perlu disanggah sama Bang Juma. Silakan Bang Juma, kita kasih pencerahan terakhir kepada Pak Dokter ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah salah satu keluar biasaan yang dimiliki oleh umat Islam, karena umat Islam itu punya kitab original teks, ya, sehingga tidak mudah kemudian orang itu diplesetkan dengan terjemah, umat Islam khususnya. Jadi di ayat ini ketika ada yang memahami bahwa Allah itu belum tahu, ya itu pasti orang ini tidak ngerti original teks. Pasti dia rasa bahasa yang digunakan adalah rasa bahasa milik Indonesia, bukan bahasa Al-Quran. Ayat ini justru menegaskan sebaliknya. Allah Maha Tahu. Bahkan di sini jelas Allah itu Maha Tahu. Makanya data di dalam original teksnya itu kan tersaji. Apakah hasibetum, kamu menyangka. Jadi di sini ditegaskan, tidak boleh kemudian orang itu menyangka bahwa dia sudah melakukan sebuah kebaikan, sementara mereka tidak mempraktekkan. Jangan dikira Allah itu tidak tahu. Ini yang dinyatakan di dalam ayat ini. Apakah hasibetum, kamu menyangka bahwa tatraku, kamu akan dibiarkan. Sementara yang kau sangkakan itu kamu belum praktekkan. Allah belum melihat. Allah belum melihat apa yang kau sangkakan itu. Kau menyangka dirimu akan berjihad, tapi Allah belum melihat itu. Jadi jangan kau sangka bahwa dengan mengaku kau berjihad itu sudah berjihad. Padahal Allah belum menyaksikan kau berjihad. Sama ketika orang itu seperti misalnya saya mampu kemudian itu main bola atau melakukan permainan sepak bola. Nah, saya tahu, tapi kemudian saya bertanya kepada teman-teman, jangan kau kira bahwa kamu itu pintar main bola, sementara saya belum menyaksikan Anda itu main bola. Saya belum melihat Anda main bola. Jangan Anda kira Anda itu sudah hebat. Bukan berarti saya ini tidak maha tahu. Nggak ada. Dalil ini justru nyata mengatakan Allah itu maha tahu, sekaligus menepis prasangka orang yang mengira Allah belum tahu. Ini data. Jadi jangan terfokus kepada kata yang mengatakan sedangkan walamma dan belum tahu, sedang belum tahu. Jangan di situ poinnya. Tapi poinnya adalah kamu jangan menyangka, kamu jangan mengira ya bahwa kamu itu akan dibiarkan, bahwa kamu akan dibiarkan. Kamu memiliki prasangkaan dan kamu kira prasangkaanmu itu sudah benar. Padahal Allah belum tahu, belum menyaksikan, belum melihat apa yang kau prasangkakan itu. Tapi kamu sudah mengaku kamu sudah melakukan jihad. Makanya di datanya, di ayat selanjutnya dikatakan, Wallahu khabirum bima ta'amalun. Maka Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Itu poinnya. Tapi ya tidak apa-apa, namanya teman kita hanya umat terjemah, kita maklumi. Saya kira begitu tambahan dari saya. Silakan Pak Pras, siapa penanya berikutnya Pak Pras? Siapa? Penanya berikutnya Pak Malik. Silakan Mr. Malik, kita buka mute-nya, silakan. Apa yang mau ditanyakan Pak Malik? Silakan. Oh, di mute lagi. Bukakan. Cek. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kencing ontak. Oke, lanjut. Yeah. Canda. Ya. Silakan lanjut kalau Yesus, lanjut. Nah. Belum apa-apa udah kepanasan. Ya lucu juga ya mendengar jawaban dari teman-teman Islam yang ada yang menjawab tapi absurd, minta dipaksakan harus diterima. Ada juga yang saking paniknya sampai komparasi Alkitab. Gini. Nggak nyambung. Nggak apa-apa. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Oke. Saya mau nanya ini soal terkait marga satwa ya, kan Islam suka cinta binatang nih. Saya mau share pertanyaan dulu. Iya, ini saya mau share screen terkait data ini. Kita harus ini pakai ayat supaya nggak dibilang dusta. Ini Al-Baqarah ayat 65 nih.
Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kera yang hina. Pertanyaannya, di mana fosil orang Yahudi dikutuk jadi kera? Oke, tunggu sebentar. Oke, cukup Pak Malik. Lucu juga pertanyaan. Ya, dijawab aja, dijawab. Oke, enggak apa-apa. Bagus pertanyaannya. Di mana fosil orang Yahudi yang dikutuk jadi kera ini? Apakah cuma hoax, dongeng, atau benar fakta? Oke, terima kasih. Saya jadi ketawa juga. Gue juga ketawa, makan keserakan juga. Oke, Bang. Yahudi dikutuk jadi kera, mana fosilnya nih? Di mute dulu, silakan sebentar Pak Malik. Saya ketawa juga dengar ceritanya. Silakan. Oke, silakan narasumber muslim. Tertanya aja ada juga nih. Di mana posisinya? Mungkin Bang Kores mau jawab. Kalau saya sih jawab nggak tahu kalau saya. Iya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu itu pasti jawabannya nggak ada tahu. Karena nggak penting. Ya. Silakan apa lagi? Jawabannya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kami nggak tahu. Ya, nggak tahu. Wallahu a'lam. Terus apa lagi? Apa lagi mau tanya? Compare lagi ke Alkitab. Tidak perlu, silakan aja. Ya udah dari sini. Ini gue jawab ya. Boleh. Gue jawab ya. Itu fosilnya bareng sama salib, sama turban, sama baju-bajunya Yesus tuh. Itu tuh di situ. Sama-sama belum tahu, Bre. Sama-sama belum tahu. Begitu jawab. Iya. Oke, silakan balik selanjutnya. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa, Kores. Nah, iya. Ya udah, kalau udah dijawab gak tahu, artinya apa yang diceritakan Quran belum bisa dipercaya. Oke, terima kasih. Nah, next pertanyaan berikutnya. Masih soal permonyetan gitu. Masih soal permonyetan. Silakan. Permonyetan masih nih. Nggak tahu apa lagi. Iya nih, Islam suka mainan monyet nih. Ini bukan ya hadisnya nih. Monyet mana lagi? Silakan. Monyet mana lagi nih? Oh enggak, ini orang Islam yang dikutuk jadi monyet dan babi ini. Pas nih. Terlalu. Oh iya, ini. Ya, katanya di sini zaman jahiliyah monyet dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya karena ketahuan monyet berzina terus dirajam monyetnya. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan ada monyet zina? Sejak kapan ada monyet nikah? Di KUA mana monyet nikah? Penghulunya siapa? Zulkifli penghulunya. Coba jawab. Oke, ini pertanyaannya monyet, kecuali monyet. Kalau dia pernah lihat monyet nikah ini tidak perlu jawab juga sih pertanyaannya nih kalau begini. Apa yang ditanyakan ya? Pertanyaannya monyet berzina? Pertanyaannya kan apa di situ gitu ada monyet dirajam karena dia berzina. Nah, pertanyaannya sejak kapan ada monyet nikah? Ini ajaran apa ini? Ini ajaran syariat model apa lagi? Itu yang merajamnya siapa? Itu coba lihat tampilkan dulu. Yang merajam sesama monyet. Siapa? Yang merajamnya siapa itu? Siapa Malik? Jangan begitu. Oke. Udah. Yang merajam siapa? Tampilkan aja. Yang merajam ada lagi pertanyaan? Ya, yang merajam bukan Awi lah, udah pasti bukan Awi, kan Awi bukan monyet. Gak tahu kalau. Silakan dulu. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Aku mute aja, aku mute. Coba kalian mau jawab atau mau lanjut pertanyaan orang selanjutnya? Kita tertawa siapa, saja. Pak Dokter? Boleh. Boleh. Iya, lucu aja itu pertanyaannya itu. Enggak apa-apa itu. Coba itu tampilkan teks aslinya biar kita pelajari gitu. Enggak, itu monyet dengan monyet itu juga bukan hadis, itu pisah. Itu bukan hadis. Riwayat monyet dengan monyet aja itu enggak usah ditanggapi itu bagi sub, itu bukan. Ada memang yang melihat itu sehingga dia ikut melempar karena itu perbuatan yang tidak menyenangkan sesama monyet. Monyet aja melihat tidak senang melihat monyet berzina gitu, apalagi manusia gitu. Udah. Oke, sekarang Yohanes ya. Maju ke depan ya, Pak Itip penunggang kuda. Silakan Pak Yohanes. Lanjut. Ya, Pak Yohanes. Sudah Bang Malik sudah cukup menghibur tadi, Bang Malik cukup. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya ini mungkin saya mengomentari Bang Awi dikit ya. Karena tadi sempat menyampaikan ke dokter ya, Pak Dokter. Pak Yohanes, tugasnya apa bertanya, bukan mengomentari. Tugas Anda bertanya. Enggak, ini sedikit aja. Karena gini loh, tadi dibilang bahwa langsung pertanyaan aja, Pak. Anda bertanya aja, dosa mengomentari, bukan tugas Anda pertanyaan aja. Ya, di sini karena memang bukan bagian Kristen menjawab, Pak Yohanes. Makanya tadi saya juga bicara. Mohon maaf Pak Yohanes, mohon maaf. Kalau yang boleh mengomentari saya itu cuma Pak Langit, Pak Pras, Pak Hin. Anda bukan kapasitasnya. Ya boleh mengomentari saya itu cuma Pak Langit, Pak Pras, ya langsung Pak Hin, pertanyaan aja Pak Yohanes. Ini aja lah, udah tampil ya? Ya udah.
Jadi tampil apa? Di layar udah tampil. Ya, oke. Udah tampil. Ya, di QS 482 itu kan disebutkan bahwa maka apakah mereka, saya baca terjemahnya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah. Tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya. Ya, dikatakan bahwa Al-Quran berasal dari sisi Allah kan, terjaga dari semua kesalahan kan, intinya gitu, dan semua isi adalah pewahyuan. Jadi kalau ada pertentangan berarti kan gugur kan gitu ya. Merefer ke ayat di atas, mungkin tolong dijelaskan ya. Ini ada beberapa saja, saya nggak sebutkan semua ya, sebenarnya banyak. Contoh misalnya salah satu dari 99 nama Allah adalah Maha Benar. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan di QS 830, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ada juga di QS 354 ya, saya nggak usah. Ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa ada kata sebenarnya makar ya sebenarnya, MKR. Nah, ini ada ketidaksesuaian dengan pernyataan bahwa Allah itu maha benar itu, kok ada melakukan itu tipu daya. Kemudian yang kedua, apakah ayat Al-Quran yang semuanya wahyu dari Allah dapat diganti atau diubah? Di dalam QS 6 ayat 115 itu disebutkan, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Namun ini kontradiksi dengan di QS 2 ayat 106 gitu ya, di mana dan di QS 16 ayat 101 ya, saya percepat aja supaya waktu. Ini menunjukkan ada ayat-ayat yang diganti oleh Allah sendiri gitu loh. Kemudian di dalam yang ketiga, katanya Al-Quran sudah dimudahkan dengan bahasa Arab ya, misalnya QS 1997, maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Nah, jika demikian, kenapa ada ayat-ayat di dalam Quran itu yang nggak dimengerti gitu isinya? Ya, itu ada contoh ya di QS 31, 71 ya, 10.1, 19.1 gitu. Kemudian yang cukup. Kalau menurut saya cukup, karena nanti ada yang bertanya lain lagi. Jadi 3 aja itu cukup panjang untuk dijawab oleh orang-orang teman-teman. Nanti kesempatan selanjutnya minggu depan mungkin kamu mau tanya lagi. Oke, gitu ya, Pak Penunggang ya. Dan ya, terserah dari Dokter aja. Ya, 3 aja cukup. Ada terakhir. Satu terakhir. Enggak, 3 aja cukup. Karena itu pertanyaan itu kamu udah cukup, nanti kalau ada kekurangan kamu tambahin, yang 3 itu aja cukup. Oke, dari Pak Dokter aja kalau gitu. Ya silakan narasumber Muslim. Ya, sumber Muslim. Boleh Pertanyaan pertama, ya. kedua, ketiga, 1, 2, 3. Oke. Pak Yohanes tolong disimak dulu ya, jangan disanggah. Ya, nanti kalau ada waktu lagi Pak Yohanes saya kasih lagi. Oke. Saya ikut moderator aja. Iya. Duh, saya mau jawab punya Malik tadi padahal. Tidak usah. Loh, ada loh jawabannya. Tidak usah Pak. Nanti silakan lagi itu. Kita sudah pindah ke penanya berikutnya ini, tidak usah dijawab itu. Silakan Bang Yusuf. Oke, sebelum ditambahkan oleh Ustadz Wafi, Gurunda Juma sama Ustadz Alif ya, saya menanggapi pertanyaan Pak Yohanes dulu gitu. Kalau masalah ayat yang diganti, mungkin itu berhubungan nasak dan mansuk gitu ya. Nanti ada penjelasannya seperti itu. Biar saya bagi-bagi waktu, saya bacakan aja di dalam Quran surah Ali Imran ayat 7. Di situ huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat yang muhkamat, artinya hukumnya jelas gitu. Itulah pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat.
Nah, artinya mutasyabihat itu perlu kita pelajari gitu. Jadi ada kejelasan tentang ayat-ayat tersebut. Nah, jadi sesuai itu kita lihat hadis dan pendapat ulama tentang hal mutasyabihat. Nah, jadi seperti itu. Tadi yang ketiga dia ada banyak pertanyaan sih. Oh, untuk Quran surah An-Nisa ayat 82 ya. Nah, di situ apakah orang-orang munafik dan kaum kafir tersebut mencela karena tidak mengerti tentang kerasulan Nabi Muhammad gitu. Jika di dalam Al-Quran itu tidak benar, maka akan terjadi pertentangan di dalamnya. Nah, coba kalau kita lihat apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad tentang ajaran-ajaran para rasul terdahulu, itu tidak mempunyai pertentangan. Contoh, apa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa menyuruh menyembah Allah. Sama di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64 gitu. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Nah, jadi tidak ada pertentangan apa yang disampaikan Allah melalui Nabi Muhammad dengan ajaran terdahulu. Contoh pula, ibaratnya Nabi Isa diutus untuk Bani Israel di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Senada dengan yang dikatakan oleh di kitab Anda sendiri. Aku diutus untuk domba yang tersesat dari Bani Israel gitu. Jadi untuk Bani Israel. Jadi seperti itu, tidak ada pertentangan maksudnya. Silakan ditambahkan Ustadz Wafi, Gurunda dan yang lainnya. Oke, saya sebentar. Boleh Oke, silakan. Baik. Jadi ini ya materi yang hampir setiap saat teman-teman Kristen ini tanyakan terkait dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di sini karena kebencian mereka selalu berfokus kepada Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka melupakan ya apa yang diterangkan oleh Allah di ayat ini. Wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang kafir yang membuat tipu daya. Mereka orang kafir itu yang membuat tipu daya. Ya, mengajarkan kepada manusia bahwa ada Tuhan dalam rupa manusia. Mereka membuat tipu daya. Ini yang ditekankan oleh Al-Quran. Kalau kemudian kita mau jujur, teman-teman Kristen mau jujur, yang membuat tipu daya di ayat ini siapa? Orang kafir. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Membalas tipu daya itu. Nah, sama seperti misalnya gini. Yang mencuri siapa? Pelaku pencurian. Negara ini kemudian membalas tindakan pencurian itu. Dengan apa? Dengan penjara. Apakah penjara itu jahat? Tidak. Tetapi sahabat Kristen lagi-lagi ya seperti itu tadi. Karena kebencian selalu menghujat Allah. Dia katakan Allah di situ wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini yang dibalas ini adalah tipu daya. Tipu daya itu dibalas tidak mesti dengan tipu daya. Di sini Allah tidak melakukan tipu daya, tetapi dia membalas tipu daya yang ada. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Jadi Allah itu bukan diartikan bahwa Allah lalu membalas mereka juga dengan tipu daya. Yang diterangkan oleh Al-Quran itu sangat jelas bahwa maksud membalas tipu daya orang kafir tersebut adalah menghukum kafir atas tipu daya yang dia buat. Jadi Allah bukan melakukan tipu daya, tetapi Allah membalas tipu daya yang mereka buat sendiri. Ya, kita semua tahu bahwa tindakan sanksi terhadap suatu kejahatan itu bukan suatu kejahatan, tetapi itu adalah penegakan hukum. Kafir ya harus di neraka dong. Masa enak-enak kalau udah nggak nyembah Tuhan, maksudnya ke surga. Tuh, inti dari saya sekian. Itu pada dasarnya itu tipu daya itu di situ makar ya. Ya. Oke, gimana? Kata dasarnya tipu daya katanya makar. Coba ditanggapi dari makaro. Bahasa Arabnya makaro. Bahasa Indonesianya makar kan? Benar nggak? Iya, serapan Indonesia makar ya, itu. Karena makaro. bahasa Indonesia kekurangan kosakata, makanya ngambil kata itu dari Quran. Ya. Kenapa rupanya? Ya, artinya kalau kita ganti dengan kata itu juga bisa kan sebenarnya. Ya kan itu sudah ada di terakhir kata itu wallahu khairul makirin. Definisi Allah membalas tipu daya. Jadi
balasan tipu daya terhadap balasan yang diberikan oleh Allah terhadap si penipu itu adalah ganjaran hukuman, pembelajaran supaya dia nggak nipu lagi gitu. Ya, itu ini jawabannya. Saya screen ya. Silakan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud Ustadz Zuma itu begini loh. Nah, ini. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Ini loh maksud Ustadz Zuma. Jadi Allah membalas tipu daya mereka atau istilahnya Allah menggagalkan tipu daya mereka. Surah Al-Anfal ayat 30. Sekian. Itu tipu dayanya dibalas dengan apa kira-kira? Seperti ini contohnya, seperti menggagalkan tipu daya mereka, tidak mensukseskan tipu daya mereka, seperti itu. Atau Allah mengazab mereka gara-gara mereka melakukan kejahatan. Oke. Ustadz Wafi, dibukakan aja di Quran surah Al-Baqarah cara Allah membalas mereka gitu. Al-Baqarah ayat 9 saya timpa dulu ya. Oke, Oke. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi Allah membalas mereka tanpa mereka sadari gitu. Nah, artinya atas kelakuan mereka sendiri. Nah, cara balasnya. Silakan. Itu tambahan dari saya. Oke, masih mau diberikan tanggapan Pak Johannes? Ya, mungkin masih ada yang mau disampaikan, Pak Johannes, silakan. Tadi kan ada yang ketiga tadi ya, yang belum dijawab. Oh ya, apa? Tolong diulangi yang ketiga. Mungkin karena berikan lagi ya. Nih. Baik. Pak Yohanes, saya mau kasih ke domba kecil, Pak Yohanes. Kalau waktunya udah tinggal 20 menit. Pak Yohanes. Tapi yang masih ada 2 orang. Ketiganya belum dijawab. Gak apa-apa Pak Pram, ya, Pak, biar aja. Ya, yang 2 orang itu pun kita kasih waktu kok. Kan tadi ngasihnya. Oh iya, oke. Gak apa-apa, biar tuntas. Nah, kenapa ada ayat-ayat yang nggak dimengerti ya? Padahal disebutkan sudah dimudahkan dengan bahasa. Silakan. Silakan, Bang. Kalau nggak ada saya ya. Ini ayatnya banyak. Silakan. Tadi kan udah dibacakan itu Quran surah Ali Imran ayat 7. Silakan Ustadz Wafi ditambahkan. Tapi belum dijawab ya. Oke, tunggu. Silakan. Ya, jadi ya maksudnya kan di dalam beberapa surat itu dijelaskan. Contohnya dalam surat Yusuf. Anzalnal Qur'anan Arabiyan ya. Qur'anan Arabiyan, Quran itu berbahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian semua mengerti. Karena Al-Qur'an turunnya ada di Arab. Yang mengerti bahasa Arab adalah orang Arab. Maksudnya seperti itu. Iya, ya, artinya kan dapat dimengerti. Kan udah dikatakan kami mudahkan apa dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira, ya kan? Ya, bahasamu kan bahasa Arab, Mas. Iya, sekarang saya nanya ada banyak ya puluhan ayat yang nggak tahu artinya itu gimana? Contohnya yang nggak tahu artinya kalau ya, ini hanya pakai terjemahan iya memang. Ada empat di sini. Ya, makanya kan kita dianjurkan ya kan hanya para ulama kan yang memahami konteks. Kenapa? Karena para ulama belajar bahasa Arab. Ya, ini alif lam mim itu artinya apa ayatnya?
Oh, ini yang dia mau tanyakan arti alif lam mim. Ayat muqatta'ah itu kata muqatta'ah, ayat mutasyabihat itu. Oh, Ya, itu itu kan tidak sudah ada. ada di Ali Imran bahwa dijelaskan ada 2 ayat istilahnya di dalam Al-Qur'an. Ada yang namanya muhkamat, ada yang namanya mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memahaminya itu tidak semudah ayat muhkamat. Maksudnya harus orang-orang pakar yang menjelaskannya. Dan itu sudah ditulis kok oleh para ulama. Contohnya Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Itu diterangkan maksud ayat-ayat mutasyabihat. Jadi yang belajar bahasa Arab kita bisa memahami ayat mutasyabihat itu juga bisa. Kenapa? Karena sudah dijelaskan sama para ulama yang pakar terhadap Al-Quran. Oh, ini maksudnya seperti ini, begitu. Nah, itu tadi Ustadz Wafi udah dibacakan dibacakan Quran surah Al Imran ayat 7 itu sebagai jawabannya. Oke, silakan Pak Yohanes. Ya. Silakan Bang Kores. Apa yang mau tambahkan? Ya, jadi Brethren Yohanes dalam Semitik itu emang banyak apa ya frasa-frasa yang jatuhnya itu untuk mengharmonisasi lantunan gitu, mengharmonisasi lantunan. Kalau di Islam itu memang terlihat banyak. Nah, contoh di Hebrew, orang-orang yang menggunakan bahasa Ibrani itu ada kata kayak begini. Selah. Nah, itu ada tuh. Itu bahkan termaktub di dalam Biblos sendiri. Contoh di Mazmur 82 itu bisa dilihat ada kata selah. Kalau misalnya mau cari artinya sampai Tuhan berpindah kewarganegaraan juga nggak akan ketemu itu artinya selah apaan begitu. Jadi itu memang budaya Semitik. Itulah. Oke, Bang Kores, terima kasih. Artinya ayat-ayat yang mutasyabihat tadi ya dan muhkamat ini bisa ditafsirkan ya. Aduh, kesimpulan aja gini, kesimpulannya gini aja. Contoh ketika ada tadi alif lam mim alif lam ra itu menunjukkan bahwa bahasa Arab, abjad Arab, kecuali A B C D Lugah Kitab Arabian, nah itu baru salah, Pak. Kalau tulisannya A B C D E F itu kan salah. Ini udah alif lam mim, itu menunjukkan bahwa ini Al-Qur'an ini menggunakan bahasa Arab, bahkan tadi jelas juga ayatnya dikatakan. Itu salah satu contoh. Lalu mengenai alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi udah dijawab juga tegas ya. Itu kesimpulannya sih seperti itu. Nah, jangan terpaku di mana ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ketika kita tidak sanggup menakwil maka serahkan kepada Allah. Udah gitu aja. Lalu penjelasannya yang tadi itu adalah awal dari menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini bahasa Arab. Contoh itu huruf abjadnya. Nah, tapi dipertegas penjelasannya di ayat berikutnya udah dalikal kitabul la raiba fihi itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu pemahamannya. Jangan lalu terus fokus di alif lam mim. Adapun kalau ada yang mentakwil para ulama yang tidak keluar dari pemahaman Al-Qur'an, yaitu silakan saja kan gitu. Contoh Al-Mahfud gitu, kan Allahil Mahfud ya. Tapi ini nggak perlu dibahas juga gitu. Karena pada itulah Al-Qur'an merujuk kepada Allahil Mahfud, dan itu panjang lagi Pak. Nanti ini kan Bapak kan lagi membahas tentang bagaimana sih kenapa kan tidak dipahami ayatnya gitu loh. Gitu aja. Itu simpelnya gini, tingkatan pemahamannya kan dasarnya itu menunjukkan Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Ini bukti abjadnya seperti ini, alif, lam, mim, dan itu memang ada di bahasa Arab. Udah simpelnya gitu aja, Pak. Ya. Betul. Cuma tadi nggak sama dengan ini ya, tadi kalau dianalogikan dengan selah itu nggak pas ya, untuk siapa tadi? Kores ya. Oke lah kalau gitu. Boleh, silakan. Saya tambahkan boleh? Oh, silakan Bang Juma, silakan. Oke, jadi berbicara mengenai pertanyaan sahabat kita, itu tadi sudah Ustadz Wafi sudah jelaskan. Cuman gini, supaya lebih paham lagi ya, Allah memang menurunkan Al-Quran itu. Di antaranya ada 2 bagian ayat. Pertama muhkamat, ya, dan juga pokok-pokok Al-Quran itu ada yang disebut mutasyabihat. Nah, ayat muhkamat itu masuk ke dalam pokok-pokok Al-Quran, inti daripada ajaran Al-Quran. Sementara yang bukan dari pokok Al-Quran itu disebut mutasyabihat. Nah, lalu kenapa kemudian harus ada mutasyabihat, harus ada muhkamat? Apa tujuannya? Allah ingin menguji.
Makanya Allah menerangkan di ayat yang disebutkan tadi Ustaz Muafi, falammal ladzina fi qulubihim zawgun wa fayattabi'una. Nah, ini artinya bahwa ketika Allah menurunkan wahyukan ayat mutasyabihat dan juga muhkamat, di situ Allah ingin mengetahui, ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa kelak yang ke neraka itu disebabkan karena orang-orang ini dalam hatinya condong kesesatan. Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mereka cari-cari fitnah di dalamnya dan untuk mencari-cari takwil. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan, dan orang-orang yang ilmunya mendalam itu justru berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Allah. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali yang berakal. Ini orang beriman. Nah, contoh misalnya, sekarang kita melihat ada di kalangan sahabat Kristen yang berani-beraninya menerjemahkan Alif Lam Mim. Ada yang mengarahkan ke Yesus, bahwa itu adalah Yesus katanya. Ada yang kayak begitu. Ayat mutasyabihat mereka rangkai dari huruf per huruf sehingga menuju kepada Yesus. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zawgun. Nah, itu kenanya di situ. Zaigun, ya, sorry. Silakan. Lanjut Pak Pras ke penanya berikut. Ya, ke Erben ya. Oke, silakan Pak Kasih Sejati biasanya namanya nih. Saya tahu sekarang pakai nama. Oh, ya. Erben nama saya. Silakan. Lai Erben. Lai Erben atau Kasih Sejati. Tolong dibukakan mic-nya Lai Erben. Nih, mana ya? Teman kita ini. Oke, saya sudah buka mic-nya Lai Erben. Silakan Lai Erben. Ketutup sama saya ya. Ya. Oke, sudah ada ditampilkan Lai Erben. Oke. Apa yang mau? Maha tahu itu artinya tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini, dan tidak ada masa datang. Dia tahu segalanya. Pertanyaan saya, mantap. Apa dasar iman ajaran Islam mengatakan dengan yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan Quran adalah kitab penyempurna? Sementara ajaran dan perbuatan baginda Muhammad yang tercatat di Quran dan hadis mayoritas bertolak belakang dari ajaran Alkitab Perjanjian Lama, bahkan dari Perjanjian Baru. Allah SWT tidak pernah dipanggil Bapa Yahweh. Allah SWT tidak pernah menyatakan diri, teofani. Allah SWT tidak pernah berfirman langsung kepada baginda, seperti kepada Nabi terdahulu, tapi Jibril semua. Allah SWT tidak memiliki firman dan roh, karena dikatakan ada firman dan roh ciptaan. Firman dan rohnya tidak pernah dinyatakan hadir dalam dunia. Baru mengapa baginda, bahkan Allah SWT sendiri, tidak berani menyatukan kitab Taurat dan Injil dengan Quran jadi satu. Bahkan juga makna kurban dalam ajaran Taurat Yahudi dan juga dengan ajaran kurban dalam Islam itu tidak ada hubungan. Bahkan syahadat atau sema berbeda sebab tidak mencantumkan nama manusia, bahkan nama Nabi sekalipun di dalam syahadat itu. Atas dasar apa orang Muslim mengatakan bahwa Muhammad nabi terakhir, sementara dia tidak ada hubungan dengan nabi-nabi terdahulu? Quran penyempurna, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan kitab-kitab terdahulu. Silakan dijelaskan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan biar ada di layar ini Pak ya, Bang Erben. Silakan Bang Juma. Apa dasarnya umat Islam meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan Quran adalah kitab penyempurna? Ini pertanyaannya bagus, ini ada di atas. Oke, baik. Bagus sekali. Terima kasih Bang Awi. Saya minta dibantu oleh Pak Erben dulu untuk saya jelaskan. Di dalam kitabnya perjanjian dalam perjanjian lama tuh ya, orang-orang praktis Yudaism itu mengakui bahwa Tuhan yang mereka bernama Hasem, Yod He Vav. Boleh enggak Erben di dalam perjanjian baru bahasa Yunani Yod He Vav itu apa? Waktunya Anda menjawab, bukan waktunya Anda bertanya. Tolong saya. Kalau kamu mau bertanya, saya siapkan waktu khusus untuk kamu. Karena memang sekarang kau jawab. Sekarang kau jawab. Tidak ada. Kitab PL itu nempel satu dengan kitab Yunani kami. Sama, diklopkan. Makanya di sini pertanyaan saya samamu. Mengapa Allah SWT dan baginda tidak berani menyatukan kitab PL dengan kitab Quran? Oke, dijawab Bang Erben. Silakan. Oke. Jadi gini, pertama yang saya harus sampaikan kepada Anda,
bahwa jangankan kitabnya Nabi Musa, Nabi Isa aja ditolak. Oke, paham itu. Jadi jangan pernah Anda kemudian bermimpi kitabnya Nabi Musa masih ada sekarang, hikmat Injil ajaran Yesus masih ada sekarang. Al-Quran menerangkan begini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka membuat kitab sendiri, lalu mereka anggap itulah Torah, mereka anggap itulah hikmat Injil. No. Jadi kalau kitab Anda yang Anda jadikan sebagai acuan, Anda keliru besar. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak datang membuat konsili, membuat muktamar, lalu kemudian menjadikan kitab terdahulu sebagai dasar pijakan membuat ajaran baru. Tidak. Al-Quran itu datang seketika kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Kami umat Islam diajarkan. Wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin. Lama ataitukum min kitabi. Itu sangat jelas. Ketika praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW, Allah bersama dengan para nabi itu mengambil kesaksian bahwa kalian bersaksi, aku akan mengutus seorang rasul. Nah, ini yang ada di dalam Al-Quran. Seketika kemudian apa yang diceritakan oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 ini itu terbukti. Datangnya sosok rasul bernama Rasulullah Muhammad SAW. Apa tujuan kedatangannya? Membenarkan kitab terdahulu. Apa fungsi pembenaran? Bahwa kitab terdahulu itu memang pernah ada. Allah pernah mengutus para nabi. Itu iman kami. Tetapi terkait dengan pengajaran-pengajarannya, sekali lagi saya katakan, jangankan kitabnya, yang membawa kitab aja ditolak. Ingat, Yesus tidak diutus untuk orang Kristen. Yesus diutus untuk Bani Israel. Bani Israel kemudian menolaknya, dipungut oleh kalian. Dan kalian bukan umatnya. Anda harus paham itu. Makanya Al-Quran diterangkan begini. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna haza min indillah liyastaru bih thamanan qalila. Wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terkait terhadap kitabnya Nabi Musa, ingat, di dalam kitab Torah, kitabnya praktis Yudaism, diterangkan begini. Bahwa sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Hasem. Apalagi nanti ketika aku mati. Jadi jangan mimpi 1700 tahun kemudian kitabnya Nabi Musa masih ada. Jangan mimpi. Yesus menerangkan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli kitab, waspadalah kepada orang Saduki. Jangan harap ajarannya Yesus aman di tengah-tengah orang ini, orang tiga golongan ini. Jangan harap. Jadi jangan bermimpi kemudian kitab yang Anda pegang, yang Anda terjemah untuk menguliti Quran, untuk mengkritisi Quran. Nggak bisa. Orde baru nggak bisa mengkritisi reformasi. Yang ada reformasi menyempurnakan orde baru, orde lama. Itulah yang terjadi terhadap Al-Quran. Demikian. Silakan, Bang Erben, tanggapannya. Silakan, Bang Erben. Bang Awi, boleh tambahan? Oh ya, silakan dikuatkan, silakan. Oke, saya agak geli gitu dengan pertanyaan Bang Erben ini sebenarnya di poin yang mengapa baginda bahkan Allah tidak berani menyatukan kitab Taurat dan Injil dengan Quran. Bang Erben silakan dibuka Quran surah Ali Imran 3 dan 4 gitu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Dia menurunkan kitab Quran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lalu mengapa tidak disatukan? Nah, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan gitu. Sebelum sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Artinya Al-Qur'an itu sebagai pembeda karena sesuai dengan dijelaskan oleh Gurunda Juma tadi ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 79, Allah tidak ingin kitabnya itu dicampuri oleh tulisan tangan manusia yang mempunyai ideologi sendiri. Maka dari itu dia menurunkan Al-Quran 100% dari firman-Nya. Begitu Bang Erben. Terus kami mempunyai dasar gitu tentang Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi gitu. Nah ini ada di iman kami di Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Ya. Nah, di situ ada di Quran surah Al-Ahzab itu, silakan dibuka. Bunyinya bagaimana? Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Ya. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup
para nabi. Terus ada pernyataan Allah, dia mengutus Nabi Muhammad gitu. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul gitu. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul. Itulah pernyataan Allah terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Oke, silakan layar Terima kasih. Tanggapi. Ya, silakan. Berarti jawaban kalian menegaskan bahwa Quran yang kalian punya tidak ada kaitan dengan Taurat Yahudi dan Kristen yang masih ada sekarang, bahkan dalam gulungan naskah laut mati pun tak ada hubungannya. Demikian juga tidak ada hubungan dengan kitab Injil yang kami punya, karena kitab kami ini masih terpelihara. Oke, terima kasih jawaban kalian. Itu sangat menegaskan. Tetapi pertanyaan saya kedua, ini akan mengobrak-abrik keyakinan kalian. Perhatikan. Silakan. Dia menurunkan kitab kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kalau membenarkan, mengapa dihilangkan? Mengapa tidak disatukan? Kalau membenarkan, di situ ya, baru dikatakan di sini, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dikatakan. Baru kitab ini atau kitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baru dikatakan lagi di sini ini ada katanya dan ini di dalam Yunus 10 ini ayat berapa ini? Dikatakan, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Berarti waktu itu ada ahli kitab dan mereka masih membaca kitab. Artinya kitab itu masih ada pada waktu itu. Pertanyaan saya, Quran sempurna, tetapi mengapa Allah malah perintahkan baginda untuk bertanya kepada ahli kitab? Pertanyaan pertama. Yang kedua, jika kitab Taurat Injil sudah palsu, mengapa Allah menyuruh baginda bertanya kepada ahli kitab? Apakah Allah itu lupa bahwa kitab itu sudah palsu? Kenapa Allah tidak konsisten dengan kata-katanya bahwa kitab itu sudah palsu, sedangkan di sini disuruh? Di mana yang salah? Apakah Allah dan baginda yang salah atau kalian yang salah? Itu ya. Baru siapa ahli kitab di sini? Kalau mereka disebut ahli kitab berarti ada kitabnya. Pertanyaan saya, di mana sekarang kitab itu? Siapa yang menghilangkan? Siapa yang memalsukan? Kalian harus jawab. Baru di mana kitab mereka yang masih dipakai ahli kitab sampai saat ini? Ini harus kalian jawab ini. Jadi melihat kenyataan tersebut, melihat betapa Quran ini sempurna, seharusnya juga tidak membutuhkan hadis bahkan tafsir, karena ini ucapan Allah melalui Jibril sendiri loh. Dikatakan di sini sempurna loh, bagus, titik komanya dikatakan semuanya ini. Atas otoritas apa para ulama menafsirkan firman Allah yang sudah terang benderang ini? Bahkan tafsiran itu kadang-kadang kulihat justru membuat aku bingung. Silakan kalian jawab. Tadi dibilang Taurat Injil dipalsukan, tapi di zaman Nabi disuruh bertanya kepada ahli kitab. Di mana kitabnya ini sekarang? Kok bisa ahli kitab nggak punya kitab? Kalian jelaskanlah itu. Oke, coba layar band di tadi pertanyaan ini kan ada di layar nih. Coba dimundurkan tadi yang di bawah kotak-kotaknya itu biar dijawab satu-satu. Ya, gitu. Oke, kita jawab satu-satu itu kepada narasumber muslim. Silakan. Quran sempurna, tetapi mengapa Allah memerintahkan baginda untuk bertanya kepada ahli kitab? Ini poin pertama. Silakan, biar ditampilkan di layar aja, layar band, biar dibaca narasumber, biar tidak ada yang terlewatkan pertanyaannya. Bagus pertanyaan layar band ini. Silakan, Bang Juma atau Bang Ali, Bang Yusuf, masing-masing satu pertanyaan, satu jawab. Sekiranya setiap narasumber setelah dijawab satu pertanyaan. Oke. Aku duluan ya. Silakan Bang Kores. Gantian. Ya. Nah, jadi begini Erben, aku sangat mengasihi semangatnya Erben yang mengebu-ngebu ya kenapa menuntut pertanyaan gitu. Ini yang pertama mesti disadari ya, bagaimana sikap Yahudi, Kristen dan Islam. Perhatikan, yang lahir belakangan itu akan selalu memprotes yang lahir di awal. Nggak percaya? Cek kelakuan kekristenan di perjanjian baru. Bagaimana itu Yahudi dihujat habis-habisan bahkan oleh manusia yang dituhankannya sendiri. Celakalah Yahudi ini cuma ngomong doang. Nah, kan gitu-gitu banyak banget tuh pengutukan-pengutukan dan bahkan berlaku sampai kepada jemaat-jemaatnya di tahun 2022. Lalu
Kenapa kalian bingung ketika Islam datang? Kemudian mengkoreksi semua kelakuan kalian, bahkan nama Yahudi-Yahudinya dilibas juga sama Islam. Karena ini apa yang kalian lakukan kepada Yahudi, ini kalian tuai di dalam Islam gitu loh. Kayak gitu caranya bekerja dalam keimanan tuh begitu. Kalau misalnya kalian nggak komplain ke Yahudi, Islam nggak akan ada. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, contohnya melakukan budaya-budaya Yunani ya, lebih pada orasi daripada mengimani apa yang tertulis, maka Islam pun nggak perlu ada. Cuma kan kejadiannya yang terjadi adalah kalian lebih kepada cenderung Yunani ya, cenderung kepada pengimanan yang jalannya itu melalui orasi, bukan yang tertulis. Nah, itu pertama, kenapa Islam mesti ada. Lalu begini, soal kitab suci membenarkan tentunya karena begini. Perhatiin deh kitab kalian itu, diperhatiin deh. Itu kalian tuh tercampur perkataan Tuhan sama perkataan manusia itu campur aduk. Bahkan dalam satu ayat tuh ada bisa Tuhan ngomong, ada bisa penulis yang ngomong, ada bisa tokoh yang sedang diceritakan oleh penulis yang ngomong. Campur aduk. Inilah kenapa diturunkan Al-Quran yang 100% firman Tuhan Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah langsung berfirman dengan nabinya. Di mana sudut pandang yang diambil itu adalah sudut pandang pertama, bukan sudut pandang penulis atau sudut pandang ketiga. Inilah kenapa Islam datang sebagai pembeda dan sebagai evaluator, dievaluasi semua kelakuan yang ada. Coba dong Erben dibawa ayat-ayat seperti Al-Baqarah 97 gitu kan, yang dimana Al-Quran ini menyatakan juga bahwasanya kalian mengatakan sesuatu dan bilang mengklaim ini datang dari Allah, pas dicek nggak ada sama sekali tertulis begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka merubah-rubah ayat, mereka merubah-rubah posisi ayat dalam kitab mereka. Itu dong dibawain dong yang kayak gitu-gitu dibawain. Maaf Slayer, kayaknya jawabanmu ini seperti curhat. Pertanyaan saya nggak seperti itu, kurasa. Ya lu bukan nanya, enggak. Kita mesti bertanya ke ahli kita. Bukan, saya jadi makin bingung dengan jawabanmu karena Quran kan sempurna. Tetapi mengapa Allah malah perintahkan baginda untuk bertanya kepada ahli kitab? Itu penjelasannya tadi lu ambil nggak? Karena kalian saling memprotes Yahudi, maka kami datang. Kami nggak pernah protes. Untuk mengkoreksi kelakuan kami nggak pernah protes Yahudi. Kitab Yahudi Kejadian sampai Maliaki kami terima bulat-bulat, kami tempelkan klop 1. Bahkan Alkitab kami PB tanpa PL nggak bisa dipahami. Itu dia kenyataannya. Makanya kitab PL dan PB kami satukan. Sekarang kalian kenapa? Tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian lama. Loh, itulah kebenarannya. Sekarang kalian kenapa? Yang mana kalian sempurnakan? Yang mana kalian sempurnakan? Itu kan pertanyaan saya. Yang kami sempurnakan itu adalah kelakuan tikum soferinya Yahudi dan juga tekstus aparatusnya kekristenan. Apa itu? Apa yang kalian sempurnakan? Hanya di Muslim Allah yang mengizinkan perkawinan perceraian. Di kami nggak pernah. Apa yang disempurnakan? Nah, ini kena lagi nih. Kalian mengatakan sesuatu yang katanya datang dari Allah, padahal tidak ada sama sekali. Mana di sini dilarang bercerai itu mana? Mana larangan bercerai? Gue itu sampai 5. Udah, sekarang waktumu bukan bertanya, waktumu menjawab. Waktumu menjawab. Kau jangan kepanasan. Hancur kau, hancur. Boleh saya jawab? Oke, silakan. Silakan dijawab. Jangan curhat ah. Iya, makanya lu jangan curhat. Banyak ngomong tapi nggak ada isi, jangan. Lebih bagus pendek omong tapi isinya padat. Gitu aja. Itu dia mana coba? Mana dalil bercerai lu mana? Dalil. Besok katanya. Saya jelaskan besok. Waktunya kamu menjawab. Kau rasakanlah pertanyaanku ini. Oke. Enak nggak kan? Enak ya. Makanya karena gini ya, sebentar. Sekarang yang terakhir, kenapa kita mesti bertanya kepada ahli kitab? Karena ahli kitab ini adalah suku yang meliputi nabi-nabi Israel gitu. Sedangkan Ismailit ini kan harusnya Ismailit ini kan dari Arabik ya, dari Nabi Ismail. Sehingga ketika ada sejarah-sejarah terdahulu mengenai Israel, maka kita akan mengecek. Kamu lari kemana-mana Slayer. Aku heran bu jawabanmu. Aduh. Lagi dijawab. Oke. Ganti yang jawab. Ganti yang jawab. Si Juna suruh. Si Juna. Juna dulu. Oke, baik. Aku ratakan Juna sekalian. Adinda Gores. Ada yang dari Yunani. Udah Juna jawab. Saya mute semua, mohon maaf, saya berikan kesempatan dulu kepada Bang Yonatan Nandar untuk menjawab. Silakan Bang Yonatan Nandar. Nanti Bang Juma nanti terakhir untuk saya nambahi Bang Awi.
Sebentar. Saya Sebentar, dulu ya. Ustaz Naja, sebentar. Bang Nandar dulu, nanti Ustaz Naja menguatkan, nanti terakhir Bang Juma yang kuatkan lagi. Silakan. Karena ada Ya, 4 terima pertanyaannya kasih. itu, ada 4 pertanyaannya. Silakan. Ya, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini banyak sekali pertanyaannya, mungkin tidak bisa saya jawab semua untuk kemudian membagi waktu dengan yang lain ya. Iya, betul. Di awal Erben ini menyatakan ini akan meluluhlantahkan, ini justru membuktikan kebodohan Anda ya. Di dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ketiga, di mana di situ terjemahannya dia menggunakan Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab sebelumnya. Ingat, membenarkan di sini bukan berarti membenarkan isinya yang saat ini ada ya. Dalam arti isinya memang sudah dipalsukan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Quran surat Al-Imran ya. Al-Imran 71. Di dalam surat yang sama bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ya ahlul kitab lima talbisunal haqqo bil batil wa taqtumunal haqqo wa antum ta'lamun. Hai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Jadi kehadiran Al-Quran itu memang benar membenarkan kitab terdahulu, bukan membenarkan isinya yang sekarang ini ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membenarkan bahwa dulu pernah Taurat diwahyukan kepada Musa, bahwa dulu pernah Injil diwahyukan kepada Yesua HaMasyiah, bahwa dulu pernah Mizmor Daud diwahyukan kepada Nabi Daud. Bukan berarti isinya. Makanya terkait dengan isinya itu Al-Quran hadir. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim. Kecelakaan besarlah bagi ahlul kitab yang telah menulis atau mengarang kitab suci mereka, kemudian mereka mengatakan ini mendapatkan ilham roh, ini adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah. Wahyu Yohanes dijadikan firman Tuhan, tulisan si Paulus dijadikan firman Tuhan, tulisan si Matius, Markus, Lukas, Yohanes dijadikan firman Tuhan. Itulah manifestasi dari pernyataan Al-Quran. Oke, Yonatan Nandar, terima kasih bro. Yang saya tanya, kalau saya sudah terima tadi bahwa kitab kami ini kalian katakan palsu, iya, sudah saya terima. Makanya saya bilang tidak ada lagi kaitan. Sekarang pertanyaan saya, perhatikan ya pertanyaan saya. Quran sempurna, tetapi mengapa Allah perintahkan baginda untuk bertanya kepada ahli kitab? Oke, berarti, bentar dulu. Berarti waktu zaman baginda itu ahli kitab masih ada. Yang namanya ahli kitab, mereka punya kitab. Pertanyaan saya, jika kitab Taurat Injil sudah palsu, Enggak, jelas. Oke. Jelas kok apa? Jika kitab Taurat Injil sudah palsu, ya. Jika kitab Taurat Injil sudah palsu, mengapa Allah menyuruh baginda bertanya kepada ahli kitab? Oke, itu satu dulu. Oke. Siapa ahli kitab tersebut? Bagaimana kitab mereka yang masih dipakai ahli kitab pada waktu itu? Sebentar. Cukup waktu panjang ini. Silakan. Sebentar ya. Ya, di situ jangan berputar-putar dong, jangan berputar-putar. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa. Kamu jangan terguncang ya. Sabar. Seumpama ini pertanyaanmu ya. Saya jawab satu aja, nanti teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Jika Quran sempurna, tapi mengapa Allah malah memerintahkan baginda untuk bertanya kepada ahlul kitab? Nah, di Quran surat Al-Imran yang kamu kutip itu ya, kan di situ ada pilihan fa'in kunta ya. Fa'in kunta itu jika seandainya engkau Muhammad ragu bertanya kepada ahlul kitab, begitu kan. Nah, pada realitanya fa'in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika ya, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan, dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi pada kenyataannya apakah Rasulullah SAW bertanya kepada mereka? Kan tidak. Artinya Rasulullah memang tidak ragu terkait firman Tuhan. Oke, sekarang ahli kitab itu di mana? Kitabnya di mana? Itu yang saya tanya. Saya belum jawab. Saya belum selesai menjawab. Bukan, kalau nggak bisa jawab bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa, selesai. Sebentar, sabar. Gimana sih? Bukan karena. Jangan terguncang. Bukan kamu yang terguncang, bro. Pertanyaanku ringan kok ini. Ini moderator diatur dulu Roh Kudusnya si Erben. Saya jawab kok malah dipotong terus. Iya kan?
Ya sebentar Erben. Pertanyaanmu itu sudah saya jawab bahwa jika kamu Muhammad ragu, fa in kunta bisyakim, kan jika seandainya ragu kamu silahkan bertanya kepada ahlul kitab. Nah, masalahnya apakah Nabi Muhammad pernah bertanya kepada ahlul kitab? Kan tidak. Ini terkait dengan pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jika Muhammad ragu, silahkan tanya kepada mereka. Kamu coba lihat ahlul tafsir yang banyak itu. Apakah Rasulullah SAW pernah bertanya kepada ahlul kitab terkait kebenaran Al-Quran? Terkait apakah Rasulullah SAW ragu? Tidak. Nah, yang disebut ahlul kitab sendiri, saudara, Anda cek. Ahlul kitab itu bukan seseorang atau sekelompok orang yang ahli di dalam kitab suci. Tetapi justru ahlul kitab itu adalah sebuah stigma terhadap orang-orang yang suka memperadukan ketidakbenaran dengan kebenaran. Makanya di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-71 sangat jelas dikatakan, hai kenapa orang ahlul kitab engkau mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Itu baca ayatnya, jangan sepotong-potong. Ya ahlul kitab lima talbisunal haqqo bil batil wa taqtumunal haqqo wa antum ta'lamun. Hai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Imran ayat ke-71. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara. Demikian, terima kasih. Oke. Jadi kitab yang dipakai ahli kitab itu di mana sekarang Bro Yonatan Nandar? Kan kalau ahli kitab ada di zaman Baginda, namanya ahli kitab pasti punya kitab. Kitab mereka itu di mana sekarang? Kan itu yang asli. Oke lah. Saya jawab. Kalau ya udah. Oke. Jadi yang pertama yang Anda harus paham di sini, yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai ahli kitab dan juga kitabmu yang Yesus sebut ahli kitab itu bukan Kristen. Itu poinnya. Saya urai. Al-Quran menerangkan tentang ahli kitab. Ahli kitab itu mereka yang disebut Nasara, mereka yang disebut Yahudi. Siapa Yahudi ini? Keturunan daripada Yakub, Nabi Yakub. Nah, lalu kemudian siapa Nasara? Nasara ini adalah pengikut Yesus. Kalau Kristen Trinitas itu pengikut Paulus, itu beda. Nah, kalau berbicara mengenai ahli kitab, berarti berbicara mengenai orang yang kemudian bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik. Itu mereka ahli kitab. Kalau Anda, mohon maaf, saya harus katakan Anda ahli terjemah. Nah, kemudian ketika Anda mengambil Al-Quran, di dalam surah Yunus salah satunya, misalnya, jika engkau, hai Muhammad, ragu-ragu tentang apapun itu yang kamu tuduhkan, ya. Tapi sayangnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ragu-ragu. Ini data, ini dalil justru menyindir para ahli kitab. Kenapa kemudian dikatakan menyindir? Allah menerangkan ayat selanjutnya, wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Orang-orang ahli kitab itu ya diterangkan oleh Allah, jangan sekali-kali engkau termasuk mereka ahli kitab yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi. Kenapa kemudian saya menerangkan seperti itu? Karena seruan Allah sama yang diterangkan oleh adinda saya tadi. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ahli kitab itu gemar mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Bagaimana mungkin kemudian orang yang gemar mencampurkan hak dan batil itu ditanyai? Enggak bisa. Allah menerangkan, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui? Satu hal yang perlu sahabat saya, saudara Erben tahu, Al-Quran tidak pernah mengatakan kitab-kitab terdahulu itu dipalsukan. Nah, Al-Quran hanya mengatakan orang-orang terdahulu mencampur adukan, kemudian menyembunyikan, kemudian menambah dan mengurangi. Itu seirama dengan apa yang diterangkan dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 12 pasal 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Dan ayat-ayat senada, data-data senada dalam kitabnya orang Israel itu banyak dengan data seperti ini. Jangan mengurangi, jangan menambah. Kenapa? Karena memang orang Yahudi itu gemar menambahi dan mengurangi apa yang menjadi firman Tuhan. Bahkan nabi-nabi yang diutus kepada mereka bunuh.
Mereka tolak karena mereka memang dikenal sebagai umat tegar tengkuk. Karena itulah kemudian rasa bahasa ungkapan dalam ayat yang Anda sebutkan tadi bukan menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ragu, tetapi menyatakan bahwa Muhammad benar-benar telah yakin dan percaya kepada para rasul terdahulu yang diberikan kitab, lalu kemudian kitabnya ditolak, dirubah, dikurangi, disembunyikan dan seterusnya. Dan itu fakta. Itu fakta. Anda hanya bisa mengatakan gulungan di gulungan laut mati. Itu teori, men. Tidak ada praktek dalam kehidupan, tidak ada realitanya. Hanya mengatakan ada kok, ada di sini kok, kami punya manuskrip. Fakta bukti nggak ada itu. Anda hanya punya terjemah. Itu pun terjemahannya udah tahu dari mana. Yang pasti ahli kitab bukan Anda adalah ahli terjemah. Telan itu. Baik-baik. Tadi kau katakan bahwa yang di Quran itu kan Nasrani, bukan Kristen. Yang kami punya ini kan kitab Kristen. Nasrani dengan Kristen beda, bro. Bagi kami Nasrani di Quran itu bidat bagi kami. Bahkan satu kata Kristen pun tidak ada di Quran loh, bro. Cuma itu ya pertama untuk menyanggah tadi ya. Menurut penjelasanmu itu berarti saya berpikir begini. Di zaman baginda Nabi menurut penjelasanmu ada dua ahli kitab. Ada ahli kitab yang benar, ada ahli kitab yang palsu. Kalau semua palsu berarti Allah menyuruh baginda bertanya kepada ahli kitab yang palsu. Tetapi kalau kau bilang ada ahli kitab yang palsu, ada ahli kitab yang benar, maka yang palsu itulah yang ditegur di Quran. Tapi yang benar itulah yang disuruh untuk bertanya. Pertanyaan saya, ahli kitab yang benar kitabnya itu di mana sekarang? Siapa mereka itu? Apakah semua palsu? Kalau semua palsu berarti Allah ini dipertanyakan karena dia menyuruh bertanya kepada ahli kitab yang palsu. Coba pikir dulu pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya ini mudah sekali kok. Iya, memang mudah. Jauh lah. Hanya kamu yang tidak mampu untuk menelaah jawaban saya. Jadi gini, sekali lagi saya katakan, Al-Quran tidak pernah mengatakan Taurat ataupun Injil itu palsu. Nggak ada itu. Ahli Torah, ahli kitab itu yang menambah dan mengurangi. Berarti kitabnya sudah bercampur aduk. Nggak bisa lagi dikatakan asli. Dan juga tidak boleh dikatakan palsu. Kenapa? Karena masih di dalamnya itu masih ada pengajaran. Nah sekarang ketika Anda bertanya tentang ahli kitab, itu bukan Kristen. Kristen disebut di dalam Al-Quran berulang dan sangat banyak disebutkan. Disebut dengan kata apa? Kafir. Itu Kristen. Mereka yang menyembah tiga Tuhan itu Kristen. Kemudian Allah mengatakan, wa qalallahu la tattakhizu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahida fa iyaya farhabun. Allah melarang, jangan kamu menyembah dua Tuhan. Hanya dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu yang takut. Orang kafir itu disebut dalam orang Kristen itu disebut dalam Islam. Disebut dalam Al-Quran. Sebutannya apa? Kafir. Catat itu. Kafir sama dengan Kristen. Itu yang diterangkan Al-Quran. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga atau salah satu dari tiga. Itu Kristen. Nah, terkait dengan Nasara itu adalah orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka Unitarian, bukan Trinitas. Itu pengikut Nabi Isa. Ya. Lalu kemudian ahli kitab yang dimintai oleh Allah, oleh Rasulullah untuk bertanya kepada mereka. Saya sudah menjawab. Sekiranya ada perangkat di dalam diri Anda untuk bisa memahami. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan bertanya sekiranya dia ragu kepada ahli kitab, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya kepada ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab itu gemar mendustakan ayat-ayat Allah. Wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda masih tanya ahli kitab mana? Ahli kitab manapun. Mereka gemar menyembunyikan kebenaran. Mereka gemar menukar firman Tuhan. Dan itu nyata itu. Makanya di dalam kitab Anda saya katakan, kitab Anda lagi. Di kitabnya Bani Israel, orang praktisi Yahudi hari ini, itu sudah nyata dikatakan, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Kalau di Al-Quran tidak ada itu. Jangan kau tambah ayat Allah, jangan kau kurangi Al-Quran, jangan kau tambah Al-Quran. Justru di Al-Quran menantang makhluk semuanya untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Kalau di kitabnya Bani Israel, jangan kau mengurangi, jangan kau menambah. Kenapa? Peringatan itu indikasi akan ada penambahan dan pengurangan. Dan buktinya hari ini, sampai mata Anda itu berubah jadi apapun, Anda tidak akan pernah bisa menemukan original teks dari kitab Anda, kitab yang asli maksud saya. Demikian. Oke,
Saya mau katakan samamu, yang disinggung Tritunggal di Quranmu itu kan Allah, Maryam, dan Isa, itu udah salah. Nggak ada orang Kristen kayak gitu. Makanya saya bilang itu bidat. Baru orang Kristen juga nggak ada menyembah 3 Tuhan, 3 Allah, nggak ada. Kalau ada menyembah 3 Tuhan, saya katakan bukan hanya bidat, bodat, brengsek itu. Orang Kristen nggak menyembah Allah yang Esa, bro. Justru kalian itu menyembah Allah yang Tuhan. Dengar, saya siapkan waktu samamu. Dengar sedikit ya. Sebentar. Cuma saya siapkan satu ruang untukmu. Juma menggugat, Erben menjawab. Saya siapkan. Menggugat ketuhanan Yesus, silakan. Saya dan kamu. Saya tantang kamu sekarang. Kalau kau jantan, kecuali kalau kau sudah berubah nggak jantan lagi, sudah nggak usah. Oke ya. Oke, mohon maaf saya layar band mungkin kalau mau memang disangka sekali lagi bukan untuk debat, nanti besok lah itu kalau kita bertanya ke Kristen. Silakan layar band sekali satu menit lagi. Lanjut Bang Awi. Lanjut ke pertanyaan. Kayaknya kelamaan itu Bang Erben itu. Nggak apa-apa kalau memang dia masih mau menyangka 1 menit lagi. Kalau tidak ada kita penanya terakhir. Ini sudah 3 jam ini. Dia nggak paham kata salisu salasah itu yang udah kita bahas sebelumnya. Oh, ya. Jadi gimana? Makanya kan saya bilang kan teman-teman Kristen nggak ada katanya Allah itu salah satu dari 3, tapi 3 dalam 1. Nah inilah ketidakmengertian mereka gitu. Oke, gimana lanjut ke pertanyaan terakhir ya? Ya boleh. Besok dijawab itu 3113. Kamu yang tanya ya, saya yang jawab nanti. Oke, sekarang terakhir domba kecil. Domba kecil. Oh, unmute. Sorry, unmute. Saya kalau pencet kenapa berapa kali? Selamat malam. Waduh, malam. Karena kan dengar sama Pak Erben tadi keren. Jika Kristen adalah kafir, berarti yang mengubah Injil itu Nasrani dong. Oke. Sekarang aku bukakan di QS 582, tolong dijelaskan apa? Minta penjelasan aja tentang surat Quran 5 ayat 82. Apapun itu aku terima. Simpel aja, kan udah malam. Ada 3 pertanyaan. Bisa dibukakan QS 582 daripada aku salah baca, salah mengartikan, tolong jelaskan. Itu tentang itu ya, pasti kamu dapati orang yang keras permusuhannya. Itu ya. Dibaca aja, Pak. Enggak usah dibaca, artinya seperti apa, saya terima apapun jawabannya. Silakan. Oke. Apa ya? Silakan. Ya silakan dijelaskan aja. Dijelaskan, dibaca biar pendengar kan tahu apa maksud ayat ini gitu loh. Jelaskanlah kalian jelaskan. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Silakan apa yang ditanyakan dari ini. Saya minta penjelasan. Bang Awi. Oke, Bang Awi, pertegas di ayat berikutnya, Bang Awi. Oke, dan di ayat berikutnya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, dalam hal ini Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Silakan Bang Alif. Nah, berarti Pak Domba Kecil ini harus berada di posisi ayat 83, Pak Domba Kecil. Ini ayat Al-Qurannya barusan dibacakan, merasakan kebenaran, bercucurkan air mata, maka berkatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Silakan.
Yang saya tanyakan 82. Yang saya tanyakan 82. Saya baca semua. Iya betul. Maksudnya Yahudi Nasrani itu seperti apa gitu. Nah itu. Yahudi Nasrani gitu. Udah bukakan surah Al-Fatihah ayat 7 udah. Jelaskan aja. Masa aku yang jelaskan? Nah, jadi di sini Pak ya, kita di dalam Al-Qur'an itu tidak mengenal kata Kristen. Mau tahu Yahudi apa beda Nasrani dengan Kristen gitu. Nggak ada Kristen di situ, jangan dijelaskan Kristen. Di sini yang iya, ada nggak ada. Nasrani itu bukan Kristen sesuai apa yang dikatakan oleh Gunda Juma tadi. Kalau Kristen ini nih maksudnya Kristen ya. Tunggu sebentar Ustadz Naja, saya jelaskan tidak sedikit. Pernah menanyakan Kristen. Kenapa Bapak bilang Kristen? Iya, Nasrani itu bukan Kristen, jangan kepedean. Siapa yang mengatakan Kristen? Saya tidak pernah menyinggung Kristen. Saya menjelaskan, membedakan dulu Nasrani dengan Kristen ya. Ya. Nah, gitu. Kalau Nasrani apa yang dijelaskan oleh Gurunda Juma tadi. Seperti orang Unitarian yang dijelaskan Gurunda tadi ya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi orang yang jalannya dimurkai Allah adalah para Yahudi gitu. Dan jalan yang sesat. Nah, jalan yang sesat di sini adalah orang Kristen, bukan Nasrani. Jadi seperti itu, bedakan dulu Nasrani dengan Kristen. Nah, silakan ditambahkan Ustadz Wafi. Ada yang mau nambahkan, silakan. Iya, jadi mungkin dia sebenarnya ingin bertanya kenapa kok Yahudi tadi digolongkan orang-orang yang beriman ya. Yahudi orang beriman, baca lagi ayatnya. Jangan dikelintir-kelintir. Nah, di sini saya terangkan ya bahwa ayat itu turun. Kok hilang? Oh ya, silakan. Saya pikir tidak ada saya mau screen ayat yang tadi. Silakan. Jadi ini ya. Sa'id bin Jubair, Imam Sadi wa ghairihima dan semua selainnya mengatakan ayat itu turun di dalam masalah Najasyi yang mendatangi Nabi. Utusan dari Najasyi mendatangi Nabi untuk mendengarkan kalam dari beliau. Kemudian melihat sifat-sifat beliau. Tatkala Nabi membacakan Al-Quran, aslamu, mereka masuk Islam. Wabaku, dan mereka nangis. Wa khosya'u, dan mereka tunduk ya kepada Nabi. Summa roja'u ilan Najasyi, kemudian utusan itu balik kepada Najasyi. Fa'akhbaruhu, mereka mengabarkannya bahwa di sini orang-orang ya yang beriman maksud di dalam ayat tadi Al-Maidah 82 itu menerangkan masalah utusan yang mendatangi Nabi Muhammad. Setelah bertemu Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, mereka masuk Islam, kemudian kembali lagi. Itu ya. Sudah, monggo Ustadz Zuma. Ini asbabun nusulnya tadi, yang ini. Iya. Oh, di aplikasi saya nggak ada tuh asbabun nusulnya itu nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut. Oh, nggak ada. Aplikasi apa itu, Mas? Ada, ini aplikasi di Play Store. Oh, saya jual kitabnya kok. Jangan beli ke saya bisa. Malah perlu. Ayo lanjut. Oke. Jadi gini, di awal tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa Nasara itu bukan Kristen. Al-Quran menerangkan begini. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Artinya orang Nasrani di sini jelas bukan kategori Kristen. Kenapa Kristen itu? Kristen disebut sebagai orang kufar, orang yang ingkar terhadap pengajaran. Nah, lalu kemudian terkait dengan apa yang sahabat saya tanyakan tadi tentang surah Al-Maidah ayat berapa tadi itu ditanyakan. Yang Anda tanyakan itu
adalah terkait dengan orang-orang yang ada pada masanya. Jadi ayat itu punya asbabul nuzul, sebab musabab daripada ayat ini. Sehingga ketika Allah menerangkan, pasti kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan ini terjadi sampai sekarang, sampai detik ini. Itu benar, tidak bisa diragukan. Dan pasti kamu akan mendapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya, yaitu orang-orang yang beriman, yang mereka kemudian disebut dengan sebutan Nasara. Sesungguhnya kami adalah orang Nasara. Nah, mana Nasara yang dimaksud di sini? Mereka sudah memeluk Islam, menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Jangan Anda pikir bahwa yang menjadi Islam itu hanya orang Quraisy, hanya orang Arab. Banyak di kalangan mereka orang Yahudi yang juga beriman kepada Rasulullah. Terkait dengan apa yang digambarkan oleh guru saya tadi, Ustaz Wafi, itu jelas bahwa yang diceritakan itu adalah cerita yang berkenaan dengan An-Najazi. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian orang-orang tersebut ketika beliau Ja'far ibnu Abu Thalib ya membacakan Al-Quran kepada mereka, lalu mereka kemudian menginginkan menjadi pengikut daripada siapa yang membawa Quran itu, yaitu Rasul Muhammad SAW. Inilah yang disebut dekat persahabatannya dengan umat Islam, yaitu orang-orang Nasrani. Bahkan sekarang mereka menjadi Islam juga. Seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai pendeta-pendeta, jangan Anda bilang pendeta di situ pendeta yang mengajarkan nyembah kepada Yesus, bukan. Tidak mau ngemis-ngemis masalah ini. Saya cuma tekankan di sini, kalian jelaskan. Ya, itu penjelasan saya. Oke, saya keliru kalau begitu. Itu penjelasan saya. Bahwa Nasrani yang dimaksud di sini adalah mereka yang pengikut Nabi Isa alaihissalam, kemudian mengimani apa yang tertuang di dalam kitab mereka, seperti yang ada dalam Yesaya 66 pasal 23, bahwa semua manusia akan datang kepadaku, bersujud menyembah kepadaku. Itu dinubuatkan oleh ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan bersujud. Sementara agama lain tidak bersujud. Bahkan mereka berjoget dalam rumah ibadah. Demikian. Ya, Yahudi, Kristen semua berjoget, bersukacita. Tapi di sini ayat 82 saya mau negaskan aja bahwa orang Yahudi yang TikTok itu, yang lagi baik-baik sama kalian itu, ternyata dalam Quran ini dikatakan orang yang paling keras permusuhannya. Udah itu aja. Saya tidak menyebutkan Nasrani sama Kristen. Sudah, itu pertanyaan pertama sudah. Kalian terlalu banyak jawabnya. Sekarang pertanyaan kedua gampang juga. GS 6816. Yang kupertanyakan yang 16. 15 16 kan ada sangkut pautnya. Tolong dibuka dong. Oke, sebentar. Berapa? 68 15 16. Ya, 68 itu surah Al-Qalam. Aku bilang pertanyaan ringan, jawab aja ringan. 16 18. Oke. Pasti tentang belalai itu. Ya, itu. Iklan lah, Bang. Ya, tegang-tegang. Nanti yang tegang nanti terakhir. Sadasimuhu ala gitu. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Ya, 18 ayat 16 17. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. 15, dan 16. mereka kok banyak kali 15 16 dulu dibaca. Oh, 15 16. Oke, 15 16. Iya, Sorry. jadi sangkut pautnya itu 15 sama 16. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu kala. Orang-orang dahulu kala. Kelak kami beri tanda dia di belalainya. Silakan. Yang mau ditanyakan, apakah ini bukan dongeng dan apa itu belalai ya? Ya. Enggak, maksudnya belalai itu kan hukuman ini. Kelak kami kan ini kan enggak tahu kami siapa, ini Allah kan. Oke. Allah dan malaikatnya beri tanda di belalainya. Tanda apa? Belalai itu apa? Tandanya apa? Kalau nggak bisa ya pas. Bisa dipaksa. Lanjut. Oke. Silakan narasumber Muslim. Yang ditanyakan apa? Belalai itu Ustaz yang sudah kita bahas itu. Silakan dijelaskan. Iya, silakan. Belalai. Belalainya ini apa maksudnya belalai ini?
Di sana kan menjelaskan bahwa orang itu dianggap kafir, ya. Orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan menentang ayat-ayat Allah dan mereka menyangka bahwa ayat-ayat Allah itu adalah ayat bohong yang diambil dari dongeng-dongeng terdahulu. Seperti itu. Monggo Ustaz Yusuf. Kelak kami beri tanda di belalainya. Ini maksudnya, ini pertanyaannya belalainya ini apa maksudnya belalai ini? Itu kan udah dijelaskan tadi. Itu Allah akan memberikan tanda gitu di hidung mereka. Tanda bahwa mereka mendustakan gitu. Apa yang kami turunkan gitu. Artinya mendustakan ayat-ayat Allah. Begitulah Allah akan menandai mereka. Makanya di situ tertulis dengan kata kelak akan. Nah, gitu. Kelak akan ini apa? Kiamat atau apa nih? Ya, ini kejadiannya ini mungkin di hari kemudian ya. Kelak kiamat. Ya, pada hari penghakiman. Hari kemungkinan. Yaumul Hisab. Di hari penghakiman nanti dikasih tanda di hidungnya gitu, ke Pinocchio gitu. Kayak badut. Kan katanya hidung. Aku mah ya, betul. Silakan Bang Alif. Mungkin ya. Udah cukup segitu aja Bang. Nanti kalau dipertegas gak enak ke abangnya saya. Oh iya. Iya, soalnya jelek banget itu di tafsirnya itu. Makanya saya bilang udah segitu aja. Tafsirnya jelek. Jadi kasih tahu lah tafsir jeleknya apa. Kok takut sama jelek? Yang jelek itu abangnya. Kasih tahu Ustaz Wafi, nggak apa-apa, penasaran dia. Iya, kasih tahu lah. Jelasin aja Ustaz Wafi yang biasa lugas ngomongnya. Ya, yakni ya ini ya. Kata para ulama ada mengatakan maksudnya tuh yakni naswaddu wajhuhu yaumal qiyamah. Wajahnya akan semakin hitam, ya, hitam. Bukan hitam karena matahari, bukan, karena azab itu. Terus wa ubbira anil wajhi bil khurtum, dan juga nanti akan ditampilkan wajahnya itu ya seperti itu sudah. Kalau Pinocchio itu terlalu ganteng, ini lebih jelek lah gitu. Mungkin ada contohnya. Belalai katanya hidung, ini belalai wajah. Lo dengarkan. Ya, saya dengar. Ya, wajahnya bukan belalai itu bukan seperti gajah gitu, bukan. Ya. Saya ngocak belalai gajah siapa? Seperti Anda mencontohkan Pinocchio itu bukan. Katanya tadi hidung, kayak Pinocchio kan panjang, atau kayak badut merah. Kan gitu. Nah, jadi belalai yang jelek ya, yang ada pada wajahnya orang-orang kafir nanti di hari kiamat, itu adalah simahum. Tanda bagi mereka, siksaan bagi mereka nanti di neraka. Nah, nanti kulitnya itu akan iswaddah, akan menjadi hitam nanti yaumal kiamah, di hari kiamat. Itu adalah gambaran bagi orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan menentang ayat Allah. Jadi kalau jenengan ingin tahu bagaimana pasnya, mungkin besok jenengan mati dulu, insya Allah tahu, nanti kabarkan sama kami WA gitu. Anda tidak tahu. Kalau saya kan tanya belalainya itu apa? Ada yang katakan hidung, Bapak mengatakan kulit. Kulitnya nanti akan menjadi hitam. Kalau belalainya tetap itu tambahan itu. Loh, kan di situ ditulis belalai. Yang saya tanya belalai. Nah, belalai itu kan mencontohkan beberapa azab yang akan diterima orang-orang seperti Anda nanti di hari kiamat. Belalainya itu jelek lah, intinya jelek. Belalai itu apa? Kemudian diteruskan oleh para ulama, nanti juga di akhirat kulitnya akan menjadi hitam, wajahnya jadi hitam, begitu. Percaya kulitnya hitam. Belalai itu apa? Mata ngeding sampean. Aduh. Itu simahum, tanda ya. Contoh seperti ya, gimana? Saya tanya apa? Belalai. Mak itu ngocak saya lain. Kan aneh. Ya wis, pas lah. Lanjut keduanya, ketiga. Bukan pas, tapi udah kami jelaskan gitu. Allah Sudah kami jelaskan. Kayak mbak akhir urwan. Dia maunya kayak belalai gajah, Ustadz Wafi. Belalai apa? Mau kaki, ya. Tunggu dulu. Mau belalai diartikan kaki, hidung, mata, terserah. Yang pentingnya apa belalai ini?
Yang saya tanya belalai. Lah kan sudah kita jelaskan. Apa belalai? Loh, belalai apa? Jenengan kan juga tahu belalai itu seperti apa. Aku tanya karena nggak tahu. Kalau itu kau kan tanya sama ya aku Allah. tentang belalai, berarti belalai gajah. Itu kan perumpamaan Anda Kayak nanti apa? orang-orang seperti Anda seperti itu di hari kiamat. Udah pas lah. Pas aja ya. Karena aku tanya belalai itu apa, kalian jawab nggak mau jawab. Enggak apa-apa, kita menjelaskan sesuai apa yang ada di Islam aja. Percaya nggak percaya ya terserah Belalai mereka. apa? Belalai di situ artinya apa? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Ustadz Wafi. Belalai gajah. Bukan. Apa? Makanya saya contohkan tadi Anda langsung motong. Kapan kok motongnya udah banyak ngocak? Kok motong? Udah remak ya. Lanjut. Simahum ahlun nar ya. Tandanya mereka nanti di neraka itu nanti belalainya itu akan jelek. Bagaimananya nanti Anda mati duluan biar tahu. Belalainya jelek. Belalai apa? Ki ngocak belalai pola. Belalai apa artinya? Ya wis pas mau bingung. Gimana ya orang ini ya? Yang kamu pahami belalai itu apa, itulah yang diucapkan dalam Al-Quran. Kok bingung pula kau bilang belalai apa, yang mana belalai? Jangan kau pikir belalai itu kaki. Belalai ya belalai. Kamu bangkit nanti di hari kiamat pakai belalai kamu. Makanya Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Anfal, inna sarrat dawabi indallahi alladhina kafaru, kafir, fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah itu orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Terima kasih, saya kafir. Nah, tuh. Tanya, Suma, belalai Ya. itu apa? Belalai itu apa? Ya belalai. Saya tanya samamu, nyamuk itu apa? Nyamuk. Kaki itu apa? Tangan Belalai itu apa? Belalai apa? Belalai Ya, gajah. belalai, kamu bangkit punya belalai. Apa yang kamu pahami tentang belalai? Ayo. Oh, belalai gajah. Ya iya, kamu kalau itu pemahamanmu berarti kamu bangkit dengan punya belalai gajah. Enak toh? Sekarang aku tanya, itu kan pemahamanku. Apakah belalai di sini belalai gajah? Ya belalaimu, belalai orang kafir yang bangkit nantinya karena memang dia adalah makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah. Belalai sama dengan apa? Hidung. Ya terserahmu. Loh, yang pasti kami hanya menyampaikan kamu ketika bangkit nanti punya belalai. Ya urusanmu kau mau menafsirkan seperti apa, terserahlah. Loh, ini kitabmu gua tanya. Ya, justru itu jawabannya. Begini, kamu mau Pak. belalainya kayak apa? Mau pilih aja sendiri. Oh, mau yang gue pasti berarti. kamu punya belalai. Ya udah, terima aja itu. Ya, berarti belalai ini terserah. Iya terserahmu. Kau mau bilang belalai itu kayak sendok eskapator ya terserahmu lah. Yang penting kau pakai belalai urusanmu. Sakit ya? Biasa Jadi Makanya gini, jangan Pak. kafir. Biasa aja karena Jenengan kalian lihat nggak di bisa tafsir ngerti, Jalalain takut. ya. Tafsir Jalalain aja lah, tidak usah tafsir yang besar. Nanti jenengan itu ada tanda di belalai jenengan. Kalau saya nanya hidung itu apa, kan repot nanti. Nah, nanti di hidung jenengan itu ya akan ada seperti penyakit yang cacat seperti orang cacat seumur hidup. Contohnya seperti babi lah ya, hidungnya jadi seperti babi gitu. Maka nanti hidung itu akan terpotong-potong. Nah, itu salah satu bentuk jenis bahwa hidung Anda akan jelek nanti di hari kiamat. Ini baru benar. Seperti itu. Belalai sama dengan hidung. Selesai. Ya. Kan, saya kan tanya. Harusnya itu Anda bertanya itu pada anak TK, jangan ke kami. Kalau itu jawaban yang Anda mau. Ini Quranmu, makanya aku tanya. Kau yang nggak bisa jawab. Loh, pertanyaan jenengan kan udah. Pertanyaan jenengan kan itu sama dengan sakit gini. rupanya ya. Kuping itu apa gitu? Gimana kita jawabnya? Sakit kamu ini. Teman-teman Kristen lain kali kalau bawa teman Kristen yang berbobot lah, jangan kayak gini lah. Oke, mulai berbobot. Sekarang saya tanya. Mau berbobot kan? Ya, silakan. Siapakah Namus yang dikatakan Waroka itu? Silakan. Ya, silakan Ustaz Wafi sampaikan ke dia. Kau semua. Kau banyak kali omongmu. Nah, kenapa harus saya? Ya. Namus itu malaikat Jibril menurut saya. Kenapa rupanya? Semua deal malaikat Jibril? Ya, yang kau tanyakan itu kan? Deal ya. Lalu dikatakan. Ustaz Wafi silakan. Ya sudah itu cuma belum. Itu udah benar ya. Ya tunggu tanggapan teman saya. Oh iya, lanjut.
Itu hadis Bukhari itu pasti yang mereka bawa. Tanya siapa Namus? Cuma udah Ya jawab. udah itu dari dijawab tadi sama Ustaz Juma udah. Udah ya benar ya. Hadis Bukhari nomor 3 itu. Oke, pertanyaannya kan gini. Kan pertama dulu, pastikan dulu. Bahwa Nabi waktu ketemu dengan Warakah menceritakan segala sesuatunya dengan detail oleh Warakah. Dan Warakah mengatakan bahwa dialah Namus yang pernah jumpa dengan Musa. Benar nggak? Tanya dulu nih, benar apa enggak? Bahwa Namus itu yang pernah berjumpa dengan Musa, benar apa tidak? Iya, terus. Benar ya? Tunjukkan ayatnya bahwa Musa pernah bertemu dengan Namus. Nah, pertanyaannya yang salah itu, Pak. Atau bertemu dengan malaikat Jibril. Tunjukkan ayatnya bahwa Musa pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Jenengan minta harus ada gitu ayatnya gitu ya? Enggak, karena kan ada nggak gitu aja. Kalau nggak ada, aku mulai lagi. Terus Kan gimana? Kan tadi kan Warakah bicara kan, oh itu Namus. Namus inilah yang pernah bertemu dengan Musa. Benar nggak cerita ini? Bukannya di dalam konsep Islam, Pak, wahyu itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Lah iya, kan si Warakah kan ceritakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Muhammad ini adalah malaikat Jibril yang pernah bertemu dengan Musa. Benar apa tidak? Iya, malaikat Jibril ya sama dari dulu kalau itu. Kita lihat ayatnya di Quran, tidak ada Musa bertemu dengan malaikat Jibril, melainkan Allah. Benar apa tidak? Di mana? Mana ayatnya itu? Mana ayatnya, Pak? Aku ngomong dulu, benar apa tidak bahwa Musa bertemu dengan Allah? Apa Musa bertemu dengan malaikat? Yang benar siapa? Musa bertemu dengan Allah, iya. Musa bertemu dengan malaikat juga iya. Di mana di malaikat? Loh, kan wahyu itu kan lewat malaikat, Pak. Malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu, Pak. Surat Taha 14. Allah sendiri mengatakan, aku ini adalah Allah. Buka dulu ayatnya. Yang suka diklaim umat Islam bahwa Allah pernah menyatakan dirinya, seperti pertanyaan orang umat Islam ke Kristen, tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Dan umat Islam biasanya mengklaim ayat ini adalah pernyataan dirinya Allah. Padahal surat Taha ini menceritakan ulang tentang kisah Musa. Ayat Taha 14. Kalau dibaca ayat 9, ini menceritakan tentang Musa. Di sini 14 dikatakan sungguh, ini Allah yang ngomong. Aku ini, kan? Allah dong. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Ini klaim. Padahal ini malaikat memerintahkan kepada Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menceritakan ulang tentang kisah Musa kepada Muhammad. Tetapi kalau saya dari dulu tanya sama teman Muslim, tunjukkan ayatnya di mana Allah berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Ini yang dikeluarin. Padahal ini cerita mengisahkan kembali, bukan menyatakan dirinya kepada Muhammad bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku. Ada 4 ayat yang menyatakan dirinya, tapi itu salah semua. Ini masalahnya di mana? Ya iya. Kalau Namus tadi ikutan ngomong gitu. Enggak, kalau tadi Warakah bilang bahwa Musa bertemu dengan malaikat, yaitu Jibril, padahal tidak ada ayatnya dalam Quran, yang ada hanyalah Allah lah yang bertemu dengan Musa. Jadi yang benar yang mana? Malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa, menemani Nabi Musa dalam bermukjizat dan lain sebagainya. Ayat yang kamu bawa itu mengenai bagaimana wa kalamallahu Musa taklima. Jadi nggak nyambung. Nah, iya, aku kan tanya, di mana malaikat Jibril bertemu dengan Musa?
Nabi Musa itu didampingi oleh malaikat, terutama malaikat Jibril. Dia teh malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu dari Allah. Ada wahyu-wahyu yang diterima oleh malaikat oleh Nabi Musa. Menceritakan bahwa si Namus inilah yang berjumpa dengan Musa. Bahkan bukan cuma dengan Musa, dengan Nabi Isa juga bertemu, Pak. Loh, saya nggak tanya Isa. Lah iya, nggak ada masalah. Loh, iya yang saya tanya. Pertanyaannya loh yang bingung saya. Makanya dengar. Oke ya, kayaknya sudah 3 jam ini, dicukupkan aja, di closing aja, silakan, di closing pertanyaannya, di closing jawabannya, silakan. Setiap domba tanya bingung semua. Lanjutlah. Belum lagi yang parah-parah itu masih banyak. Oke, dikasih jawaban closing aja, silakan. Ya, Satu, karena, Bang Alif. Ya, saya sedikit ya, karena tidak ada yang aneh. Artinya gini loh, seorang malaikat, terutama malaikat Jibril memang ditugaskan kan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nah, ketika Waroka dia mengatakan ini nabu seperti yang pernah datang kepada Musa, artinya itu di wahyu pertama Nabi Muhammad juga didatangi oleh malaikat gitu loh. Malaikat itu dia yang bertugas, yang akan menyampaikan wahyu seperti kepada para nabi sebelumnya. Di situ dikatakan yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sebenarnya bukan cuma Nabi Musa aja. Ya, Nabi Isa juga dikatakan bahwa Musa itu bertemu dengan malaikat Jibril. Tidak ada dalam Al-Quran yang ada Allah lah yang bertemu dengan Musa. Salahkah saya? Lah, Al-Quran itu turun untuk Nabi siapa, Pak? Sekarang saya tanya tentang kisah Musa ini sama Waraka ini. Bahwa dalam Al-Quran tidak ada bahwa Musa bertemu dengan Jibril, benar apa tidak? Gimana ya? Diputar-putar pertanyaannya. Oke. Ya, dengar dulu. Pertanyaannya ini lo bingung ini. Dia maunya gini, Ustadz Wapi, ada ayat yang menyatakan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa. Kalau seperti itu, kalau ada ayatnya, ntar kita dituduh lagi berarti Al-Quran dari malaikat Jibril gitu. Ya gitu. Padahal kan malaikat Jibril adalah penyampai wahyu. Nggak menceritakan tentang dirinya ketemu nabi-nabi. Aku yang kutanya, tunjukkan ayatnya di mana Musa bertemu dengan Jibril, itu aja. Aku kan bilang nggak ada. Apa aku salah? Loh, emangnya Nabi Musa itu nggak pernah bertemu dengan Jibril, tak, Pak? Saya nggak tahu, saya tanya Quranmu. Kok tanya balik sih? Ya enggak, soalnya jenengan minta ayat khusus gitu loh. Jadi kalau pertanyaan khusus, iya, menceritakan tentang Musa bertemu Jibril, ada enggak? Sepanjang sejarah ini, Pak, ya, dari dulu, Pak, yang namanya nabi-nabi itu disampaikan wahyu lewat malaikat Jibril. Itu konsep Islam seperti itu. Jadi gak harus diceritakan detail gitu. Ini malaikat Jibril bertemu Musa. Ini Adam bertemu malaikat Jibril. Gak harus gitu. Yang saya tanya, ada nggak ayatnya bahwa Musa pernah berjumpa dengan Jibril? Kalau nggak ada, kata nggak ada, selesai. Nah, semua ayat yang dalam Al-Quran itu berjumpa Jibril, Pak. Oke. Mungkin kalau yang diminta Bang siapa ini, domba kecil, tidak ada dalam Al-Quran mungkin begitu bahwa harus bertemu Jibril. Ya, cuma dalam keimanan Islam bahwa semua malaikat itu, semua nabi yang diutus Allah itu bertemu dengan Jibril, atau malaikat yang diutus oleh Allah itu kepada semua nabi adalah malaikat Jibril. Begitu ya. pemahamannya. Jadi Bang Awi, Al-Quran dari awal sampai akhir itu bertemu malaikat Jibril. Iya, gitu. Betul, malaikat Jibril semua. Tapi kalau ayat yang diminta sama Bang domba kecil itu mungkin tidak ada yang spesifik itu bahwa malaikat disebutkan Jibril yang bertemu dengan Nabi Musa. Namun dalam keimanan Islam bahwa semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu disampaikan wahyu kepadanya itu melalui malaikat Jibril. Ya, meskipun tidak disebut. Ya, oke. Dalam kisah Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril. Musa bertemu dengan, tunggu dulu. Musa bertemu dengan malaikat, yaitu malaikat maut yang dipukul matanya sampai bengkak, nggak tahu bengkak atau apa, lupa. Di mana itu ayatnya? Oke, nggak apa-apa, kita tidak usah berpanjang, itu menurut sepengetahuan dia domba kecil. Oke, cukup. Nggak usah tanya ayatnya. Oke, cukup. Itu menurut pengetahuan domba kecil. Namun dalam keimanan Islam bahwa semua malaikat itu tak benar. Oke, bahwa semua malaikat semua nabi-nabi itu dipertemukan oleh Allah oleh malaikat Jibril. Oke, sebegitu pemahamannya domba kecil bahwa cuma itu yang dia ketahui, tidak masalah. Silakan kita sampai di penghujung acara ya. Saya rasa sudah cukup, sudah 3 jam. Silakan Pak Pras di penutup dari moderator Kristen, silakan.
Silakan Pak Pras, penutup dari moderator Kristen, silakan. Ya, oke, teman-teman, udah selesai ya. Terima kasih kepada semua teman-teman Muslim. Oke, gitu aja. Aku nggak tahu mau tutup apa, bro. Oke, terima kasih Pak Ya, Pras. kita udah selesai ya. Iya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih seperti. Bro, aku ya. Aku cuma mau ngomong, aku tuh tadi dikasih taunya, aku disuruh bilang moderator. Makanya kenapa aku kontra dengan kamu. Kamu moderator, aku moderator. Kenapa? Kok kamu ngomong kamu moderator, aku bukan moderator, aku bingung jadinya. Oke, nanti dijelaskan sama Bang Kaisar di Iya, nanti deh ya. Nanti ya. Oke, terima kasih kepada semua. Seperti biasa, penutup dari saya selalu membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Oke, demikian. Alhamdulillah kita sampai juga di ujung acara. Selesai semua sesi yang kita bahas dalam metode tanya jawab ini. Kepada semua narasumber dan semua partisipan yang bertanya, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Dan kepada semua pemirsa di YouTube, saya selaku moderator bersama Pak Pras dan mewakili semua narasumber serta partisipan yang ada tadi yang sempat bertanya, mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau apapun itu yang menyinggung hati dan perasaan pemirsa di YouTube. Sesungguhnya ini hanyalah dialog yang insya Allah tidak ada unsur paksaan dalamnya. Kita kembalikan kepada yang menyimak saja. Ya, demikian. Kepada selanjutnya saya berikan kepada Bang Juma untuk menutup acara ini. Silakan Bang Juma, ditutup. Terima kasih ya untuk yang kesekian kalinya. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan menguatkan iman kita, khususnya Islam, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan secara gamblang bahwa malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi Al-Quran telah menjelaskan kepada umat Islam bahwa malaikat Jibril itu datang kepada seluruh nabi. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, surah Al-Qadar ayat 4, lalu kemudian juga diterangkan dalam An-Nahl ayat 102, bagaimana kemudian malaikat Jibril itu datang mengajarkan kepada para nabi ajaran yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi itu sudah sangat jelas diterangkan ya. Kul man kana adu li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadai wa huda wa mubashshir ya. Wa busyra lil mu'minin. Jadi jelas bahwa malaikat Jibril itu datang membenarkan apa sebelum Rasulullah Muhammad SAW, berarti termasuk Torah, berarti merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya mewakili teman-teman Muslim ya, narasumber Muslim, mohon maaf ketika ada kata-kata yang agak kasar atau agak keras, ya itu semata-mata untuk mempererat hubungan kita ya, bahwa antar saudara itu bolehlah saling memarahi, tapi di luar ini kita adalah sahabat, kita adalah saudara. Begitu juga ketika ada kebenaran yang kami sampaikan, kami hanya berserah diri kepada Allah. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi sebab hidayah yang diberikan kepada kita semua. Kepada teman-teman yang ada di live comment, baik dari channel Muslim maupun sahabat Kristen, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kami sajikan dari pihak Kristen dan Muslim itu bisa kita jadikan sebagai bahan renungan dan edukasi kepada kita untuk lebih baik ke depannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Allahu akbar. Silakan Bang Kaisar. Silakan. Oke, Awid. Terima kasih baru sampai, maaf. Ya, terima kasih ya para narasumber Muslim
ya kami mengundang besok acara di kandang kami supaya para partisipan yang akan bertanya dapat menghadiri. Bertanya bebas juga Iwi ya. Iya. Nggak ada tema ya. Nggak ada tema, ya. Itu aja. Terima kasih pada narasumber Muslim juga, partisipan yang ada di sini. Ya, yang kata Pak Zuma, ya hal-hal yang diskusi gesekan sedikit lah, nggak apa-apa lah. Ya, Iya, betul. Yang penting kita NKRI. Enggak, Wi. Oke, iya betul. Iya, terima kasih. Terima kasih Oke, waktunya. sekalian juga ini kita sampaikan di sini untuk malam minggunya, besok malam kan, terus malam Sabtu, malam minggunya nanti Bang Yonatan Nandar ya, hatuha dengan siapa yang dari pihak Kristen ya, karena schedule-nya Bang Juma hatuha. nggak bisa. Nanti kita lihat Bang Juma atau Bang Yonatan Nandar itu dia. Oke, Pak. Hatuhanya nanti mungkin di Zoom Kristen ya, nanti kita lihat lah. Ya, udah bisa bambunya diturunin tuh, Pak. Oke. Oke, semuanya terima kasih ya. Kita buka mute-nya semua. Mungkin ada teman-teman di sini yang bicara. Silakan. Pak Dokter Spilis, terima kasih ya. Apapun itu Pak. Sorry Pak Dokter Spesialis. Waduh, sorry, maaf. Saya langsung minta maaf. Pak Dokter Spesialis, biar bagaimanapun ini berteman. ini. Iya. Kita biar bagaimanapun kita berteman dalam diskusi biasa aja itu. Iya. Biar naik viewer ya kan. Makanya lu gua ajak berantem, menunggang kuda. Iya. Nggak apa-apa kan gua ajak berantem stop live ya. Semuanya menara siar, stop live.